Cek playlist bos ya, terima kasih. Sang penakluk bijak Sisen 62. Litu memperhatikan lelaki tua berjubah itu pergi, tetapi tidak mengejarnya. Ia memiliki firasat samar bahwa gerakan berbagai aliran bela diri saat ini tampak lebih kompleks dan lebih layak diperhatikan. Bahkan Sekte Iblis dan Sekte Rahasia pun mengerahkan kekuatan sebesar itu. Dia hanya meliriknya, tetapi dia sudah bisa mengetahui kemampuan bela diri tetua ke-9. Tetua ke-9 mengolah keterampilan ilahi kayu layu, sebuah keterampilan yang nasibnya tidak pasti. Konon, ketika seseorang mengolah keterampilan ini, ia akan berjuang antara hidup dan mati, dan hanya ketika ia menjadi seperti pohon layu barulah ia dapat dianggap telah mencapai penguasaan. Alasan mengapa ia digendong oleh 4 pria kekar di atas papan kayu adalah karena kakinya kini seperti kayu yang layu, lapuk, busuk, atau bahkan hilang sama sekali. Namun hal ini tidak mengurangi kekuatannya yang luar biasa. Kemampuan bela diri tetua ke-9 sudah mencapai level 6, tetapi kekuatannya cukup tangguh untuk membuatnya menonjol di antara rekan-rekannya. Aku harus bisa mengimbangi orang-orang ini. Litu bergumam sendiri, lalu tiba-tiba mendapat ide cemerlang dan berbalik untuk pergi. Terus berlanjut. Di bawah, Yang Yuran mengeluarkan teriakan pelan. Tim tersebut kemudian berangkat. Karena gerobak penjara yang membawa wanita cantik itu hancur, dia harus berjalan kaki agar bisa mengikuti yang lain. Untuk mencegahnya melarikan diri, dia diborgol dan dirantai, tentu saja. Kelompok itu menuju Gunung Longkong dan segera keluar dari hutan. Mengaum. Tepat saat itu, raungan mengerikan tiba-tiba menggema di pegunungan dan hutan, seolah-olah ada binatang buas yang berlarian. Kelompok itu berhenti dan semua orang melihat sekeliling dengan waspada. Tepat saat itu, seekor harimau ganas melompat keluar dari hutan. Harimau itu sebesar anak sapi, berlumuran darah, dan tampak seperti telah ditusuk berkali-kali. Harimau itu muncul di depan kelompok, tetapi tidak berani berlama-lama. Sebaliknya, ia buru-buru melarikan diri, seolah-olah dikejar oleh sesuatu. Tepat ketika harimau itu hendak menyelinap ke dalam hutan, sejumlah tombak muncul dari semak-semak dan menghantam dahi harimau itu tepat sasaran. Mengaum. Harimau itu mengeluarkan tangisan rendah yang menyayat hati, lalu roboh ke tanah. Semua orang dalam kelompok itu terkejut. Harimau ini tampak begitu ganas sehingga puluhan orang biasa pun akan tak berdaya menghadapinya dan hanya bisa menunggu kematian. Namun kini ia telah terbunuh. Bahkan Yang Yuran pun menunjukkan sedikit rasa ingin tahu dan mengintip ke dalam semak-semak. Segera setelah itu, seorang pemuda berpakaian seperti pemburu muncul dari semak-semak. Ia berlumuran darah, berjalan mendekat, dan mencabut tombak dari kepala harimau itu, sambil bergumam sendiri. Dasar cacing mengerikan, kau telah membunuh begitu banyak orang, tapi sekarang akhirnya aku berhasil menyingkirkanmu. Dia menghunus tombaknya, tak lagi melirik harimau itu, tetapi berbalik dan tersenyum kepada kerumunan, sambil berkata. Apakah harimau besar itu membuat semua orang takut? Semua orang kemudian tersadar, sementara Yang Yuran menggelengkan kepalanya dan berkata. Tidak apa-apa. Pemuda itu mengangguk, tetapi kemudian raut ragu muncul di wajahnya, dan dia berkata. Pegunungan ini sangat berbahaya, dan akhir-akhir ini, anehnya, orang-orang datang dari mana-mana, dan kami tidak bisa menghentikan mereka. Para gadis muda, apa yang kalian lakukan di sini? Yang Yuran berkata dengan tenang. Ini bukan urusanmu, minggir. Pemuda itu tersenyum dan berkata. Nona muda, Anda tampak seperti orang yang anggun yang membawa kecapi. Konon, semua orang di gunung ini adalah praktisi seni bela diri. Anda sangat cantik, apakah Anda tidak takut menarik perhatian yang tidak diinginkan? Saya sarankan Anda pulang sesegera mungkin. Kilatan dingin muncul di mata Yang Yuran saat dia berkata. Minggir. Ini adalah sebuah perintah. Mereka tidak ingin membuang waktu dengan seorang pemburu, bahkan jika mereka bisa membunuh seekor harimau, itu bukanlah hal yang luar biasa bagi mereka. Namun pemuda itu tersenyum dan berkata, baiklah. Kudengar ada harta karun di gunung itu. Kenapa kau tidak mengajakku mencarinya? Jika kita menemukannya, bagaimana kalau kita berbagi sebagian denganmu? Dia berbicara omong kosong, dan sekelompok orang itu mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran. Baiklah, karena kalian semua tidak tertarik, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Nah, saya sering berburu dan bahkan pernah ke Gunung Longkong beberapa kali. Pemuda itu tersenyum, berbalik, dan bersiap untuk pergi. Namun pada saat itu, tetua ke-9 tiba-tiba membuka matanya dan berkata, karena kau sudah di sini, tak perlu pergi. Tetaplah di sini. Setelah mendengar hal itu, Yang Yuran terkejut dan berkata. Tetua ke-9, orang ini tidak berguna. Tetua ke-9 mencibir dan berkata. Pria ini memiliki fisik yang sangat bagus dan darah serta energi yang kuat. Dia bisa menghadapi lebih dari selusin orang sendirian. Tidak heran dia berasal dari latar belakang pemburu. Mungkin membiarkannya hidup akan berguna ketika kita mencapai Dragon Pass. Mendengar itu, Yang Yuran mengerutkan kening. Meskipun dia tidak menyukai pemuda itu, dia tidak ingin pemuda itu kehilangan nyawanya karena hal ini. Tetua, asal-usul orang ini tidak diketahui. Jika dia tetap berada di kelompok kita, dia mungkin akan menimbulkan masalah. Sebaiknya kita membiarkannya pergi. Dia angkat bicara, tidak ingin pemuda itu tetap tinggal. Namun pemuda itu berinisiatif mendekat dan berkata. Haha,
Tenang saja, Nona muda. Di hadapan tokoh penting seperti Anda, meskipun asal-usul saya tidak diketahui, saya tidak akan menimbulkan masalah. Lagi pula, saya hanya menginginkan beberapa puluh tael perak dan itu saja. Saya tidak tertarik pada harta karun yang sebenarnya, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh orang seperti saya. Sambil berbicara, dia berjalan masuk ke antrean seolah-olah dia mengenal tempat itu dengan baik. Anak ini sebenarnya cukup menarik. Tetua ke-9 mencibir, tidak terlalu memperhatikan. Dia tentu bisa merasakan bahwa pemuda itu agak aneh, tetapi apakah dia aneh atau tidak, itu tidak penting baginya. Di bawah pengawasannya yang ketat, tidak seorang pun bisa menggunakan taktik curang. Nak, bersikaplah baik. Beberapa murid menatap pemuda itu dan berbicara dengan dingin. Pemuda itu tersenyum dan berkata, "Aku akan mengawasi orang-orang ini untukmu." Sambil berbicara, dia bergerak sedikit lebih dekat, pandangannya tertuju pada kecantikan yang memukau itu. Ekspresi simpati langsung terpancar di mata pemuda itu. Pemuda ini tak lain adalah Li Tu, yang tidak punya pilihan selain mengambil langkah putus asa ini untuk bergabung dengan tim. Qin Cheng Liuyan menundukkan kepalanya sepanjang jalan, tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi langkahnya jelas terlihat berat. Ia bertubuh ringan dan lembut, dengan kulit putih dan daging yang halus, dan telah mengalami banyak rintangan dan kesulitan di sepanjang jalan, sehingga warna kulitnya saat ini tidak begitu baik. Kelompok itu berangkat lagi, dan di sepanjang jalan, Li Tu sengaja mengamati yang lain. Hampir semua tahanan adalah pria dan wanita muda berusia awal 20-an. Satu-satunya kesamaan antara pria dan wanita ini adalah mereka semua memiliki vitalitas yang sangat kuat. Selain itu, fakta bahwa ia setengah laki-laki dan setengah perempuan tampaknya menyeratkan keseimbangan yin dan yang. Saat mereka berjalan, tiba-tiba Qin Cheng Liuyan, yang berada di samping mereka, mengeluarkan erangan pelan, seolah-olah kesakitan, dan langkahnya menjadi goyah. Li Tu buru-buru menghampirinya dan membantunya berdiri. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Seketika itu juga, seorang murid berteriak, pedang panjangnya sudah diarahkan ke Li Tu. "Pergi dari sini sekarang juga, atau aku akan membunuhmu." Murid itu berbicara dengan dingin dan tanpa ampun. Mereka tidak memperlakukan Li Tu sebagai manusia, melainkan hanya sebagai hewan. "Terima kasih, Tuan Muda, saya bisa mengatasinya, lepaskan saya." Qin Cheng Liuyan juga berbicara dengan lembut. Namun, Li Tu berbicara dengan suara berat. "Berhenti." Seluruh kelompok terdiam sejenak. Semua orang menoleh. "Dasar bocah nakal, kau mau mati. Sialan, bunuh dia." Para murid di sekitarnya semuanya mengubah ekspresi mereka. Anak ini benar-benar berani berbicara sembarangan dan membuat tim berhenti. Bukankah para tetua dan perawan suci akan marah jika ini terjadi? Mereka menatap Li Tu dengan dingin, siap untuk bertindak. Namun Yang Yuran berkata, "Hentikan." Dia menatap Li Tu dengan mata indahnya dan berkata, "Ada apa?" Li Tu menatap Yang Yuran dengan saksama dan berkata, "Dia lemah secara fisik dan tidak mampu menempuh perjalanan yang begitu panjang, apalagi tangan dan kakinya dirantai. Aku khawatir dia akan pingsan sebelum sampai di Gunung Longkong." Dia tidak melebih-lebihkan, Qin Cheng Liuyan memang dalam kondisi yang sangat buruk saat ini, wajah cantiknya agak pucat. Perjalanan yang bergelombang sebenarnya bukan masalah, tetapi di sepanjang jalan, Qin Cheng Liuyan merasa sedih, tidak makan dan tidak minum, sehingga tubuhnya semakin kurus. Dia juga ketakutan oleh lelaki tua berjubah itu, jadi wajar saja jika suasana hatinya buruk. Mendengar itu, Yang Yuran langsung mengerutkan kening. Dia melirik Qin Cheng Liuyan, secercah rasa bersalah terpancar di matanya. Lagi pula, Qin Cheng Liuyan adalah orang yang tidak bersalah, tetapi dia harus ditempatkan dalam posisi sulit karena tujuan besar sekte tersebut. "Seseorang, lepaskan belenggunya." Yang Yuran berbicara. "Sang Santa, dia sangat penting." Salah seorang murid angkat bicara, wajahnya menunjukkan kecemasan. "Longgar." Yang Yuran berbicara dengan dingin. Seketika itu juga, murid tersebut tidak punya pilihan selain melangkah maju dan melepaskan belenggu dari Qin Cheng Liuyan. "Terima kasih." Qin Cheng Liuyan menatap Li Tu dan mengucapkan terima kasih dengan tulus, matanya dipenuhi rasa syukur. Li Tu tersenyum tipis dan berkata, "Tidak apa-apa." Melihat tatapan dan senyum Li Tu, Qin Cheng Liuyan terdiam sejenak, emosi yang kompleks muncul di matanya yang indah, sebelum memalingkan kepalanya. Senyum dan matanya persis seperti miliknya. Perasaan pahit membuncah di hatinya. Mungkinkah bahkan di akhir hayatnya, takdir masih akan menyiksanya, membuatnya menderita siksaan tanpa henti dan tak dapat menemukan kelegaan. Kelompok itu terus maju, tetapi Qin Cheng Liuyan tak kuasa menahan diri dan kembali mengeluarkan rintihan kesakitan. Dia hampir terjatuh, tetapi Li Tu menangkapnya kembali, sambil mengerutkan kening dan berkata, "Duduk." Dia membaringkannya di tanah, menarik ujung celananya ke atas, dan melihat pergelangan kakinya. Di kulitnya yang seputih salju, terdapat noda darah samar dari belenggu. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Wanita cantik itu tersipu malu. Lagi pula, dia adalah seorang wanita di zaman kuno, dan bahkan jika seseorang melihat pergelangan kakinya, itu akan menjadi hal yang sangat memalukan. Namun, Li Tu menekan betisnya yang ramping dan berkata, "Jangan bergerak."
Setelah mengatakan itu, dia melepas sepatu kecil bermotif bunga milik Qin Cheng Liuyan dan dengan lembut melepas kaus kakinya, memperlihatkan beberapa lepuhan darah di salah satu kakinya yang seputih salju. Karena tahu dia pemalu, Li Tu menggunakan tubuhnya untuk menghalangi pandangan orang lain dan dengan lembut memecahkan lecet di kakinya. Ah! Qin Cheng Liuyan menghela nafas pelan. Untuk sementara kamu belum bisa berjalan. Li Tu membantunya mengenakan kaus kaki. Lalu apa yang harus kita lakukan? Raut cemas muncul di wajah Qin Cheng Liuyan. Jika dia tidak bisa melangkah maju, siapa yang tahu bagaimana orang-orang dari Sekte Iblis akan memperlakukannya? Bagaimana jika, tepat di sini, aku membunuhnya? Tidak apa-apa. Li Tu berkata dengan santai, lalu tiba-tiba berbalik, sedikit membungkuk, dan berkata. Naiklah, aku akan menggendongmu. Wanita cantik yang memukau itu terkejut. Bagian 612. Setelah mendengar kata-kata Li Tu, Qin Cheng Liuyan tersipu malu seolah-olah sedang berada di bawah sinar matahari terbenam. Dia dan Li Tu sama sekali tidak saling kenal, jadi tidak pantas baginya untuk meminta Li Tu menggendongnya saat ini. Tuan muda, tidak perlu, saya bisa mengurusnya. Dia dengan keras kepala angkat bicara, tidak ingin Li Tu menggendongnya. Namun Li Tu mundur selangkah, merangkul lututnya, dan menggendongnya di punggungnya. Kau, tuan muda, turunkan aku. Qin Cheng Liuyan buru-buru berbicara, tetapi dia tidak berdaya untuk melawan. Li Tu berkata dengan tenang. Berhentilah membuat keributan, atau aku akan melemparkanmu ke harimau. Kata-katanya tenang, tetapi tubuh mungil Qin Cheng Liuyan sedikit gemetar. Dia baru saja menyaksikan Li Tu sendiri membunuh harimau itu, dan rasa takut melintas di hatinya. Namun, perasaan takut itu dengan cepat menghilang, katanya. Tuan muda, Anda tidak akan. Anda orang baik. Namun dia berhenti meronta. Dia telah mendengar tetua ke-9 mengatakan bahwa darahnya tampaknya sangat berguna, dan jika dia tidak lagi bisa berjalan, pihak lain bahkan mungkin akan membunuhnya untuk mengambil darahnya. Semua orang di sekitar tercengang menyaksikan tindakan Li Tu tadi malam. Sialan, anak ini, jam berapa sekarang, dan dia masih saja menggoda perempuan. Kau benar-benar mencari kematian, kau sangat lancang. Tapi wanita secantik itu, aku akan senang menggendongnya sekali saja sebelum aku mati. Para tahanan lainnya dipenuhi rasa iri dan cemburu, dan beberapa bahkan mengejek mereka. Para murid di sekitarnya semuanya memasang ekspresi dingin, dan banyak dari mereka menatap Yang Yuran. Selama Yang Yuran berbicara, dia bisa langsung membuat Li Tu mati tanpa tempat pemakaman. Lagi pula, perilaku Li Tu di depan begitu banyak anggota Sekte Iblis dan sekolah rahasia sangat tidak menyenangkan bagi semua orang. Ya Tuhan, anak laki-laki ini pasti punya motif tersembunyi. Seorang murid muda berbicara dengan suara berat. Namanya Hao Seru, dan dia adalah tokoh terkemuka di antara para murid Sekte Iblis. Kali ini, tetua ke-9 dan Yang Yuran hadir, dan dialah pemimpin di antara para murid. Awalnya, dia memang memperhatikan Qin Cheng Liuyan dengan saksama sepanjang perjalanan, tetapi ada terlalu banyak orang, dan Qin Cheng Liuyan adalah kunci untuk membuka gerbang naga, jadi tidak mudah untuk bergerak. Jika tidak, dia pasti sudah membawa Qin Cheng Liuyan ke kamarnya. Keindahan yang menakjubkan seperti ini sungguh langka di dunia. Dia bahkan berpikir untuk memohon kepada tetua ke-9 nanti agar menyelamatkan nyawa Qin Cheng dan Yan, sehingga dia bisa mendapatkan keberuntungan tanpa batas dengan wanita selama sisa hidupnya. Tanpa diduga, Li Tu muncul entah dari mana dan berani menyentuh mangsanya. Dia tentu saja sangat membencinya. Jika bukan karena Yang Yuran dan tetua ke-9, dia pasti sudah membunuh Li Tu sejak lama. Apakah ada motif tersembunyi atau tidak, itu tidak penting. Yang Yuran sama sekali tidak menunjukkan kemarahan, sebaliknya, dia mengangguk, tampak sangat menghargai Li Tu. Dia berkata, ini obat luka, kamu bisa mengoleskannya padanya sebelum pergi. Sambil berbicara, dia mengeluarkan botol kecil dari lengan bajunya dan melemparkannya ke arah Li Tu. Li Tu mengambilnya dan tersenyum, lalu berkata, terima kasih atas tawaran baik Anda, tetapi tidak perlu. Lalu dia melemparkan barang-barang itu kembali. Anda. Yang Yuran sedikit mengerutkan kening. Wajah Hauser semakin gelap. Ayo pergi, jangan buang waktu lagi. Pada saat itu, tetua ke-9 berbicara dengan tenang. Dia tampak sama sekali tidak menyadari semua yang baru saja terjadi. Di hadapan seorang lelaki tua yang mempraktikkan seni ilahi kayu kering, hal-hal sepele kaum muda sama sekali tidak berpengaruh padanya. Baik, Pak, ayo pergi. Yang Yuran berbicara. Tim tersebut kembali berangkat. Tuan muda, siapa nama Anda? Di perjalanan, di tengah keheningan, Qin Cheng Liuyan berbicara. Akan sangat canggung jika kita tidak mengatakan apapun. Li Tu melingkarkan lengannya di paha Qin Cheng Liuyan, merasakan kelembutan di punggungnya. Ia ringan dan lentur, melayang di punggungnya. Mendengar pertanyaannya, ia menjawab. Nama saya Li Sanbian. Dia tak kuasa menahan tawa kecil saat berbicara. Li Sanbian, nama yang aneh. Wanita cantik itu bergumam, namun, Anda juga memiliki nama keluarga Li. Gadis muda ini sepertinya bukan berasal dari dataran tengah. Mengapa dia di sini? Li Tu juga memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajukan pertanyaan, karena dia cukup penasaran. Qin Cheng Liuyan, si cantik mempesona, seharusnya menjalani kehidupan mewah di kota tepi sungai Jiangnan yang tenang.
Mengapa dia berada di sini, terpikat oleh seseorang? Wanita cantik itu menghela napas pelan, suaranya benar-benar sendu dan memikat. Nama saya Liu Qingcheng, dan saya berasal dari Jiangnan. Alasan saya di sini adalah untuk mencari seseorang. Dia tersenyum getir. Li Tu merasakan air mata jatuh di lehernya, menyadari bahwa Qingcheng Liuyan masih diam-diam meneteskan air mata saat ini. Liu Qingcheng benar-benar sesuai dengan namanya. Kecantikannya begitu memikat sehingga meninggalkan kesan yang mendalam, adalah pujian tinggi yang diberikan kepadanya oleh para pria berbakat di Jiangnan. Senyum seorang wanita cantik dapat memikat sebuah kota, setelah memikat sebuah kota, ia hanya meninggalkan keindahan yang menakjubkan di dunia. Namun pada saat itu, wanita cantik itu diam-diam meneteskan air mata. Siapakah dia? Siapa yang bisa membujuknya untuk meninggalkan wilayah Jiangnan yang indah dan berkeliling tanpa lelah? Siapa yang dicari Nona Qingcheng? Apakah kerabat dekat? Mungkin saya bisa membantu. Li Tu berbicara. Liu Qingcheng menggelengkan kepalanya, suaranya dipenuhi kesedihan dan ratapan, lalu berkata, "Tidak perlu, aku tahu dia orang baik, dan itu sudah cukup. Lagi pula, aku akan segera mati, jadi aku tidak perlu mencarinya lagi. Dia seharusnya sudah melupakanku sekarang." Suaranya rendah, dan setelah selesai berbicara, dia terdiam. Li Tu menghela napas pelan. Kata, cinta, memang memiliki kekuatan yang luar biasa, mampu menyebabkan penderitaan seperti itu pada wanita cantik seperti Liu Qingcheng. Tentu saja, dia juga memiliki sedikit rasa ingin tahu di dalam hatinya. Siapa yang mungkin bisa memenangkan hati Liu Qingcheng? Apa yang membuatnya begitu tergila-gila? Saat itu, tim telah tiba di kaki Gunung Longkong. Gunung Longkong kini berada tepat di depan kita. Gunung Longkong adalah puncak dari seluruh pegunungan Longkong. Di Gunung Longkong, terdapat tebing yang sangat curam, menyerupai rahang atas naga raksasa yang terbuka, dengan mulut besar yang seolah memiliki kekuatan untuk menelan langit. Sebelum mencapai tebing Gunung Longkong, sudah terdengar banyak sekali suara bising. Tiba. Kita akhirnya sampai di Gunung Longkong. Gunung Longkong, kuburan seni bela diri. Bahkan para murid Sekte Iblis pun tak kuasa menahan napas saat ini. Kelompok itu terus maju. Di depan, di bawah tebing, terbentang ruang terbuka yang luas, cukup besar untuk menampung ribuan orang. Saat ini, lebih dari 1.000 orang telah berkumpul di sana. Sekilas, Anda dapat melihat berbagai macam sekte dan faksi. Sekte-sekte kuno dari dataran tengah, seperti Aula 7 Warna, Sekte 8 Trigram, Sekte 9 Hua, Geng Pahlawan Surgawi, dan Sekte 5 Gunung, semuanya hadir. Ketika musuh asing menyerbu, dunia bela diri dataran tengah adalah yang pertama bereaksi. Pada saat itu, Tai Feiyu, pemimpin aliansi bela diri dataran tengah, memimpin para master terbaik dari berbagai sekte untuk menyerang Gunung Longkong, tetapi mereka tidak pernah kembali. Desas-desus beredar bahwa semua master seni bela diri dunia dataran tengah telah tewas di Gunung Longkong. Kepala Aula 7 Warna, mantan kepala Sekte 8 Trigram, pemimpin Sekte 9 Hua, pemimpin Geng Tianxiong, dan lain-lain. Mereka semua adalah tokoh-tokoh terkemuka di dunia seni bela diri dataran tengah, tetapi mereka menghilang dalam semalam. Seluruh dunia seni bela diri dataran tengah terkejut dan sangat berduka. Oleh karena itu, pada saat ini, hampir semua orang di setiap sekte dunia seni bela diri dataran tengah mengenakan pakaian berkabung berwarna putih. Terdapat juga banyak praktisi seni bela diri dari daerah lain. Orang-orang dari Aula Aliansi Tenggara tiba, dan Li Tu segera melihat Dugu Sue yang telah lama hilang di antara kerumunan. Dugu Sue awalnya adalah putri dari pendekar pedang suci Tenggara. Setelah pendekar pedang suci Tenggara dibunuh oleh Huang Tiandangli mengadopsinya. Kemudian, ketika Dugu Bai pergi ke Huangshan, Li Tu juga pergi ke konferensi seni bela diri Huangshan. Huangshan digulingkan oleh Li Tu, yang mendirikan Balai Pemimpin Aliansi. Dugu Sue kemudian mengambil alih urusan utama Balai Pemimpin Aliansi. Yang Mulia Cimo dan Sekte Taois Gunung Longhu, di antara yang lain, dari dunia seni bela diri Tiongkok Tenggara, juga berkumpul. Kini, setelah sekian lama, ia menjadi semakin cakap, memancarkan aura heroik dan penuh semangat, namun tetap sangat tenang. Sambil memegang pedang panjang, sosoknya yang anggun membuatnya menjadi pemandangan yang indah bahkan di tengah keramaian. Tepat saat itu, sosok lain yang familiar berjalan menuju Dugu Sue. Li Tu melihat dan menyadari bahwa itu sebenarnya Raja Naga Seng Changping. Ia mengenakan topeng biru, membawa pisau di satu tangan, dan berjalan ke sisi Dugu Sue. Keduanya berbicara dan tersenyum. Mereka adalah kepala dari Balai Aliansi Tenggara dan Balai Aliansi Barat Daya. Mereka dapat dianggap berasal dari garis keturunan yang sama, keduanya berada di bawah komando Li Tu, sehingga mereka telah lama bersatu. Banyak guru bela diri dari wilayah Barat Daya juga datang, termasuk Kepala Biara Juemi dan Zhao Songxi. Banyak sekte dari tempat lain juga datang. Sekilas, terlihat tidak kurang dari puluhan sekte. Selain itu, mereka yang datang semuanya adalah kaum elit dari berbagai aliran dan sekte. Li Tu bahkan melihat Tang Ying di antara kerumunan. Klan Tang dari Sichuan juga datang. Tuan muda ketiga Tang meninggal di sini, dan kitab racun dicuri oleh Taois Zhou Yu. Harta karun di Gunung Longkong adalah satu-satunya harapan mereka untuk bangkit kembali. Semua pahlawan telah berkumpul. Semuanya, harap tenang. Pada saat itu, sebuah suara keras terdengar.
Bagian 613. Teriakan dahsyat itu menggema di seluruh arena dan terdengar oleh semua orang yang hadir. Kerumunan yang tadinya ribut itu seketika menjadi hening. Semua orang menoleh dan melihat ke arah sana. Mereka melihat seorang lelaki tua berpakaian putih dan mengenakan kain putih di atas sebuah batu besar di dasar tebing. Dialah yang baru saja berbicara. Dia adalah Tai Feixiong, kakak laki-laki Tai Feiyu, pemimpin aliansi Dataran Tengah. Keluarga Tai dari Dataran Tengah adalah keluarga ahli bela diri yang terkenal. Meskipun Tai Feiyu telah meninggal, Tai Feixiong tetaplah seorang master hebat. Ya, hanya dari teriakan yang baru saja dia buat, Anda bisa melihat betapa kuatnya energi internalnya. Banyak orang angkat bicara dan mengungkap identitas pria tua itu. Di bawah pengawasan semua orang, Tai Feixiong membungkuk dengan hormat ke masing-masing dari 4 penjuru. Baru setelah upacara selesai, ia mengangkat kepalanya dan berkata, "Para pahlawan dan prajurit pemberani, saya Tai Feixiong. 2 bulan lalu, para ahli dari luar perbatasan menyerang Gunung Longkong. Saya, saudara kalian yang bodoh, terlalu percaya diri dan memimpin para pemimpin sekte-sekte besar di Dataran Tengah untuk menyerang Gunung Longkong, dengan harapan melindungi warisan seni bela diri Tiongkok. Tetapi kami telah pergi dan tidak pernah kembali. Sejauh ini, kami belum menemukan jasad mereka, tetapi jika kami tidak salah, mereka pasti telah memasuki jalur naga ini dan meninggal di sana." Dia menunjuk ke tebing di belakangnya, yang sangat aneh, menyerupai rahang naga. Selain itu, jelas terlihat bahwa ada gua besar di tebing itu, tetapi gua tersebut terhalang oleh batu besar yang beratnya puluhan ribu kilogram. Mungkinkah ini, jalur naga, yang legendaris? Jalan naga sulit dibuka, dan sebagian besar ahli dari luar alam masih mengamuk di Gunung Langit Naga. Kami benar-benar tidak punya pilihan lain, jadi saya harus menelan harga diri saya dan meminta bantuan dari sesama kultivator di seluruh dunia. Sekarang setelah begitu banyak ahli dari seluruh dunia datang, kami di Dataran Tengah benar-benar bersyukur. Tai Feixiong terus berbicara, mengucapkan lebih banyak kata-kata sopan. Dia berkata, "Saya ingin mengundang para pemimpin dan ahli dari semua sekte untuk berkumpul di tempat ini untuk membahas masalah terobosan bersama saya. Para kultivator lainnya, mohon bersabar." Setelah mendengar hal ini, para pemimpin dari semua sekte utama berjalan menuju celah tersebut. Raja Naga dan Dugusue juga berangkat mewakili dunia seni bela diri Barat Daya dan Tenggara. Sekitar 30 orang berkumpul di sebuah gubuk di depan jalan setapak itu. Para pemimpin sekte terus-menerus mendiskusikan berbagai hal, dan suasana di sekitar mereka sangat hidup dan ramai. "Penatua, apakah Anda tidak akan pergi?" Lin Yuran bertanya, dengan sedikit keraguan di wajahnya. Tetua ke-9 hanya berkata, "Mereka hanyalah sekumpulan idiot, tidak layak disebut-sebut. Seberapa banyak pun mereka berdiskusi, hasilnya akan tetap sama. Tidak ada darah, tidak boleh masuk." Wajahnya dingin membeku. Pada saat itu, Li Tu juga menempatkan Liu Qingcheng di atas sebuah batu untuk duduk, sementara dia sendiri memandang ke arah Longguan Pass. Dengan menggunakan sistem tersebut, dia secara kasar memahami situasi di Longguan. Ada 2 cara untuk memecah batu besar yang beratnya puluhan ribu kilogram. Li Tu bergumam. Jenis pertama adalah pengorbanan darah. Seharusnya ada mekanisme misterius di dalam gerbang naga. Selama darah mengalir ke dalamnya, mekanisme tersebut dapat dipicu untuk membuka batu raksasa itu. Metode ini disiapkan untuk manusia, melalui mana manusia dapat memasuki alam milik para naga. Yang lainnya adalah Dragon Return. Tempat ini adalah jalur naga. Menurut legenda kuno, Gunung Langit Naga awalnya disebut Gunung Naga, tempat tinggal naga-naga terbang yang tak terhitung jumlahnya. Semua naga terbang tinggal di jalur naga. Oleh karena itu, hanya dengan dorongan lembut dari cakar naga, mekanisme di balik batu raksasa itu dapat diaktifkan dan dibuka. Metode ini disiapkan untuk naga. Karena di zaman sekarang ini, legenda Longshan sudah lama hilang, dan orang-orang tidak lagi dapat melihat apa yang disebut naga. Konon naga itu telah menghilang, sehingga Longshan menjadi Longkongshan, Gunung Kosong Naga. Li Tu secara garis besar memahami niat sekte iblis tersebut. Satu-satunya pilihan yang bisa mereka lakukan adalah pengorbanan darah. Itulah mengapa begitu banyak orang ditangkap. Namun, berdasarkan jumlah darah yang dikorbankan, sekte iblis belum menangkap cukup banyak orang. Saat dia sedang merenung, semua pemimpin sekte di gubuk di depan gerbang naga keluar. Seluruh ruangan langsung menjadi hening. "Tuan-tuan, kita telah mencapai kesepakatan. Hanya melalui pengorbanan darah kita dapat membuka gerbang naga. Setelah masuk, kita dapat menemukan sisa-sisa rekan-rekan seniman bela diri kita dari Dataran Tengah, serta buku-buku panduan seni bela diri dari era tersebut, dan dengan demikian menghidupkan kembali warisan seni bela diri Tiongkok." Tai Feixiong berbicara dengan keras. "Bagus. Bagus. Bagus." Dalam sekejap, semua orang di antara penonton bersorak gembira. Anda harus tahu bahwa tak terhitung banyaknya master yang dimakamkan di dalam jalur naga ini. Buku-buku panduan bela diri yang mereka tinggalkan, yang manapun di antaranya akan menjadi sensasi di dunia bela diri. Ini adalah harta karun. Jadi, siapa yang bisa menahan godaan? Aku berharap aku bisa menghancurkan batu besar ini sekarang juga. 'Bahkan pelajaran yang didapat dari kekalahan Tai Feiyu dan kelompoknya pun untuk sementara dilupakan. 'Saya akan mencoba untuk menangkap mereka. Saya 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 akan mencoba untuk menang
Lagi pula, begitu banyak orang yang datang kali ini, dapat dikatakan bahwa seluruh dunia bela diri telah dimobilisasi. Bahkan jika ada yang disebut ahli dari luar wilayah, mereka hanya akan menghadapi kematian yang pasti. Oleh karena itu, semua orang menantikannya. Untuk menembus gerbang naga, pengorbanan darah diperlukan. Para pendeta dari semua sekte utama dapat dikerahkan. Tai Feixiong berbicara dengan keras. Seketika itu juga, jalan-jalan terbelah di tengah kerumunan, dan mobil-mobil tahanan, masing-masing penuh dengan orang, didatangkan dari segala arah. Sekte Bagua Dataran Tengah, mempersembahkan 38 orang sebagai korban persembahan. Seorang tetua dari Sekte Bagua Dataran Tengah berbicara dengan lantang. Sekte Jiuhua dari Dataran Tengah, mempersembahkan kurban kepada 72 orang. Sekte Jiuhua juga angkat bicara, menambah jumlah anggota mereka menjadi beberapa lusin lebih banyak daripada Sekte Bagua. Keluarga Sudari Lingnan, mempersembahkan kurban kepada 22 orang. Dalam sekejap, semua sekte besar yang hadir membawa perwakilan mereka. Sekilas, orang-orang yang mereka bawa semuanya miskin, pengemis, penyandang disabilitas, dan sebagainya. Kumohon kasihanilah kami. Jangan bunuh kami, aku tidak melanggar hukum, kumohon. Kakiku patah, aku tidak ingin mati. Untuk sesaat, seruan permohonan belas kasihan bergema di seluruh arena. Menangis, memohon belas kasihan, meminta pengampunan. Beberapa orang bahkan menangis. Terdapat lebih dari 600 persembahan kurban di tempat tersebut. Persembahan kurban ini sepertinya mengetahui nasib mereka saat itu, sehingga mereka semua mengeluarkan tangisan putus asa. Namun para praktisi seni bela diri tetap tidak terpengaruh. Tetua ke-9 dari Sekte Iblis melambaikan tangannya dan berkata, "Bawalah bersamamu." Hauser segera menjawab dengan hormat, lalu bertanya, "Elder, kedua orang itu." Dia menunjuk ke arah Litu dan Liu Qingcheng. Tetua ke-9 berkata, "Biarkan kedua orang ini di sini untuk sementara, mereka mungkin masih berguna begitu kita sampai di Dragon Pass." Hauser juga melangkah maju dengan gerobak penjara, sambil berteriak. Persembahan penting untuk Budisme Tantra, 81 orang. Begitu mendengar kata-kata, Budisme esoteris, ekspresi wajah semua orang di ruangan itu langsung sedikit berubah. Mereka yang tergabung dalam Sekte Iblis atau Sekolah Esoterik menyebut diri mereka sebagai Sekolah Esoterik. Namun, orang luar sering menambahkan kata, Sekte Iblis, pada nama mereka, atau sekadar menyebut mereka Sekolah Iblis. Orang-orang dari Sekte Iblis juga telah tiba. Luar biasa, sudah berapa tahun sejak terakhir kali mereka muncul. Gunung Longkong benar-benar didambakan, bahkan Sekte Tantra pun telah mengerahkan pasukannya. Gumaman diskusi terdengar di ruangan itu. Sebelum penguasa 9 Neter Dao turun tangan dan mengalahkan pemimpin sektenya, Sekte Iblis adalah kekuatan dahsyat yang mendominasi dunia. Seluruh dunia seni bela diri gemetar memikirkan hal itu. Meskipun mereka telah menghilang selama beberapa tahun, bukan berarti pengaruh mereka di dunia seni bela diri telah lenyap. Kemunculannya yang tiba-tiba tetap menarik perhatian semua orang. Hao Setu berjalan dengan angkuh bersama anak buahnya, sementara para pemimpin sekte lainnya juga tampak sangat serius. Sangat bagus, sangat bagus. Tai Feixiong tertawa beberapa kali dan berkata, "Semua praktisi seni bela diri di seluruh dunia memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada pewarisan seni bela diri di Dataran Tengah. Kini, dengan kedatangan para guru Budisme Tantra, kami sangat gembira." Sambil berbicara, ia melambaikan tangannya, dan beberapa murid yang mengenakan pakaian putih segera maju dan mengawal kereta penjara ke seberang. "Silakan sampaikan rasa hormat Anda kepada para tetua yang terhormat." Tai Feixiong sangat berterima kasih. Tai Feixiong membungkuk pada Hao Setu. Para pemimpin sekte lainnya semuanya memiliki ekspresi yang kompleks, campuran antara rasa takut dan penghinaan. Namun tak seorang pun berani berbicara. Hauser mencibir dan berkata, tentu saja, tentu saja." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Saat itu, Litu berdiri di atas batu besar, memandang truk-truk yang mengangkut tahanan, dan menghela napas dalam hati. Matanya tampak muram. Orang-orang ini sama sekali bukan tahanan, mereka tampak seperti pengemis atau gelandangan. Di dunia yang penuh gejolak saat ini, terdapat banyak sekali gelandangan dan pengemis. Bagi orang-orang di dunia bela diri, menangkap beberapa pengemis dan gelandangan bukanlah masalah sama sekali. Namun, orang-orang ini diperlakukan seperti ternak, seperti babi dan domba, dan digunakan untuk persembahan. Dia merasa sedih. Melihat banyak sekte telah membawa pendeta mereka, Tai Feixiong menunggu sebentar, dan tampaknya tidak ada sekte lain. Dia sedikit mengerutkan kening dan memandang Raja Naga dan Dugu Sue. Persembahan kurban dari Balai Aliansi Barat Daya dan Balai Aliansi Tenggara mungkin masih dalam perjalanan. Dia berbicara. Seluruh mata di arena tertuju pada Raja Naga dan Dugu Sue. Semua sekte lainnya membawa persembahan kurban. Namun, tidak ada sekte dari wilayah Tenggara dan Barat Daya yang membawa siapapun bersama mereka. Apakah mereka gagal merebut persembahan kurban? Dunia sedang kacau sekarang, dengan orang-orang kelaparan dan pengungsi di mana-mana. Menangkap beberapa orang tidak akan berdampak apapun, dan pemerintah tidak akan menyelidiki. Mengapa tidak ada penangkapan di wilayah Barat Daya dan Tenggara? Namun, Raja Naga Seng Changping dan Dugu Sue tetap sangat tenang.
Raja Naga berkata dengan tenang. Sejujurnya, kami dari wilayah barat daya tidak membawa tahanan apapun, dan kami juga tidak akan menangkap tahanan manapun. Setelah mendengar itu, ekspresi semua orang berubah. Apa maksud Raja Naga dengan ini? Dugu Sue juga berbicara, mengatakan dengan lantang. Di wilayah Tenggara, kami juga tidak memiliki persembahan kurban. Semua orang memperhatikan kedua orang ini. Para praktisi seni bela diri dari Dataran Tengah dan Tiongkok Timur Laut menatap dingin Raja Naga dan Dugu Sue. Mengapa mereka tidak membawa persembahan kurban? Apakah mereka mencoba memanfaatkan semua orang? Tidak ada apa-apa. Aku ingin tahu apa maksud kalian berdua. Gu Weiqi, seorang tetua dari Sekte Bagua Dataran Tengah, berbicara dengan dingin. Kalian berdua bilang datang untuk bekerja sama, tapi kalian tidak membawa apapun. Sungguh pemandangan yang menarik. Su Siqin, kepala keluarga Su di Lingnan, juga berbicara dengan dingin. Kata-kata mereka penuh dengan permusuhan. Meskipun mendapat tatapan dingin dari kerumunan, Raja Naga Seng Changping dan Dugu Sue tetap tenang sepenuhnya. Sejujurnya, kami tidak hanya tidak membawa siapapun, tetapi kami juga tidak setuju dengan metode Anda untuk menerobos penghalang. Dugu Sue berbicara dengan keras. Dia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Setelah mendengar itu, semua orang menjadi gempar. Apa yang sedang terjadi? Apakah orang ini gila? Sialan, apakah dia di sini untuk bekerja sama, atau untuk membuat masalah? Apakah kau mencari kematian? Sejenak, semua praktisi bela diri di sekitar situ mengumpat dan memaki. Di antara kerumunan, Litu mengangguk puas. Bagian 614. Pada saat kritis ini, baik Raja Naga maupun Dugu Sue secara mengejutkan menyatakan bahwa mereka tidak membawa persembahan kurban apapun. Selain itu, mengapa dia menentang pendekatan masa ini? Dalam sekejap, tatapan semua orang berubah dingin dan dipenuhi permusuhan. Banyak orang bahkan telah meletakkan senjata mereka. Dihadapkan dengan kekayaan alam Gunung Longkong yang sangat besar, tak seorang pun mampu menolak godaan tersebut. Jika kamu mencoba menghentikan mereka mendapatkan harta karun itu, mereka akan melawanmu sampai mati. Nyonya Dugu, kau sungguh berani. Karena kalian berdua tidak mau mempersembahkan kurban, maka silakan turun dari gunung sekarang juga. Tetua Gu Weiqi dari Sekte Bagua Dataran Tengah berbicara dengan dingin. Dia tidak rela membiarkan seseorang yang tidak mau berusaha mengambil bagian dari keuntungan. Sungguh menggelikan. Kalian berdua, meskipun berstatus luar biasa dan merupakan tokoh terkemuka di dunia bela diri di wilayah Barat Daya dan Tenggara, terlalu sombong. Ya, mereka pikir mereka siapa, berani-beraninya mencoba menghalangi kita mendapatkan harta karun itu. Kurasa kedua orang ini mencoba menghentikan kita terlebih dahulu, lalu mengambil harta karun itu untuk diri mereka sendiri. Mereka punya motif tersembunyi. Semua orang angkat bicara, suara mereka dipenuhi dengan rasa jijik dan penghinaan. Suasana di arena langsung tegang, dengan banyak orang berteriak bahwa mereka ingin para praktisi seni bela diri dari Barat Daya dan Tenggara berguling menuruni gunung. Wajah Tai Feixiong juga dingin dan acuh tak acuh saat dia berkata. Kalian berdua memang pahlawan, tapi aku tidak begitu mengerti niat kalian. Apa keuntungan yang kalian dapatkan dari melakukan ini? Raja Naga tetap tak terpengaruh oleh orang-orang di sekitarnya, dan dengan tenang berkata. Melakukan hal ini tidak akan menguntungkan kita sedikit pun. Namun, bagi para pengemis tunawisma yang tidak bersalah ini jauh lebih dari sekadar bantuan, ini menyangkut hidup mereka. Raja Naga mengalihkan pandangannya ke arah tawanan yang tak terhitung jumlahnya di dalam gerobak dan berkata. Bolehkah saya bertanya kepada kalian semua, kalian menjunjung tinggi kesatriaan dan menyebut diri kalian pahlawan, namun kalian membantai begitu banyak orang tak berdosa seperti ternak dan menggunakan mereka sebagai korban persembahan. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia? Suaranya lantang dan jelas, kata-katanya menggema di seluruh ruangan, mengandung sedikit nada kemarahan. Kami, para pemimpin aliansi Barat Daya, menghormati Tuan Litu sebagai pemimpin kami dan memprioritaskan kesejahteraan rakyat. Kami tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Jika Anda bersikeras melakukannya, para pahlawan dunia bela diri Barat Daya saat ini mungkin memilih untuk tidak mengambil harta itu, tetapi kami tidak bisa tinggal diam dan menyaksikan Anda menyakiti orang yang tidak bersalah. Dia yang memberi perintah. Seketika itu juga, semua orang di dunia seni bela diri di wilayah Barat Daya menghunus pedang mereka. Dalam sekejap, semua orang di dunia seni bela diri Tiongkok Barat Daya menghunus senjata mereka. Tidak ada rasa takut di wajah mereka, dan mereka semua setuju dengan kata-kata Raja Naga. Dunia bela diri di Tiongkok Barat Daya, pada zaman dahulu, sama seperti banyak praktisi bela diri lainnya di gunung ini. Di mata mereka, orang biasa tidak lebih dari orang rendahan. Namun, dalam pertempuran di Gunung Panlong, mereka menyaksikan kekuatan rakyat. Ketika Litu bangkit dari seorang tahanan menjadi gubernur militer Barat Daya berkat dukungan rakyat Barat Daya, dan kemudian membunuh gubernur militer Barat Daya Basanyu, mereka semakin memahami kebenaran mendasar tersebut. Litu mendirikan Balai Aliansi Barat Daya dan Balai Karakter Merah, dengan tujuan utama untuk melayani rakyat. Jadi saat itu juga, mereka langsung bertindak tanpa ragu. Dunia bela diri di Tenggara juga berada di bawah komando Pangeran Li. Jika Anda bersikeras melakukan ini, maka kami, dunia bela diri di Tenggara, tidak punya pilihan selain meminta maaf.
Du Gusue juga berbicara dengan dingin, pedang panjangnya sudah berada di tangannya. Di belakangnya, para pahlawan dunia bela diri Asia Tenggara juga berdiri tegak dan tanpa rasa takut, masing-masing mengacungkan senjata mereka. Para pendekar pedang yang dilatih oleh Aula Aliansi Tenggara semuanya memiliki aura dingin dan angkuh yang benar-benar mengagumkan. Dalam sekejap, ekspresi semua orang berubah. Dunia seni bela diri di wilayah Barat Daya dan Tenggara telah bergabung, dan kini mereka mencakup hampir setengah dari para master di arena tersebut. Jika mereka benar-benar menentangnya, pertempuran berdarah tak terhindarkan. Sungguh menggelikan. Tai Feixiong tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh dengan rasa jijik, dan berkata, "Aku sudah lama mendengar bahwa Li Tu adalah seorang munafik yang haus akan ketenaran dan kekayaan, dan melihatnya hari ini, aku dapat memastikan bahwa reputasinya memang pantas. Sebagai anggota dunia bela diri, bagaimana mungkin saya tertipu oleh pejabat korup yang terus berteriak tentang mengutamakan rakyat? Sungguh omong kosong. Jika kita tidak dapat melindungi kitab-kitab seni bela diri di Gunung Longkong dan kitab-kitab itu jatuh ke tangan asing, itu akan menjadi bencana besar bagi Tiongkok. Begitu banyak dari kita telah mempertaruhkan nyawa dan menumpahkan darah untuk melindungi warisan Tiongkok, dan Anda, pada saat genting ini, malah berbalik dan menyerang kami. Anda ingin membahayakan tujuan mulia kita dalam melindungi warisan budaya Tiongkok hanya demi mengejar ketenaran untuk kepentingan pribadi Anda. Sungguh menggelikan. Mereka hanyalah orang biasa, merupakan suatu kehormatan bagi mereka untuk dapat berkorban demi tujuan yang begitu mulia." Tai Feixiong mengucapkan setiap kata dengan jelas dan percaya diri, seolah-olah itu adalah hal yang paling alami di dunia. Seolah-olah dia adalah wakil keadilan. "Benar sekali, kau telah menghancurkan tujuan mulia kita untuk melindungi warisan budaya Tiongkok dan membiarkan buku-buku panduan bela diri bocor. Bisakah kau memikul tanggung jawab ini?" Sekelompok praktisi bela diri, benar-benar membicarakan prinsip-prinsip pelaksanaan misi, sungguh menggelikan. Omong kosong, wilayah Barat Daya dan Tenggara sudah lama disuap oleh Li Tu dengan kekayaan dan kehormatan. Mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai praktisi seni bela diri. Mengundang mereka kali ini adalah kesalahan besar. Yang lain juga angkat bicara, terus-menerus mengkritik orang-orang dari wilayah Barat Daya dan Tenggara. "Kau bisa turun gunung, atau jangan salahkan kami, para praktisi bela diri, karena bersikap kejam." Tai Feixiong menatap Raja Naga dan Du Gusue dengan ekspresi muram. Situasi di lapangan hampir saja memanas dan berpotensi meletus. Sementara itu, di wilayah Sekte Iblis. Sungguh menggelikan. Li Tu yang tidak berguna ini ternyata berhasil menjadikan begitu banyak praktisi bela diri sebagai orang kepercayaannya. Wajah Hauser penuh dengan rasa jijik saat dia berkata, "Sayang sekali Li Tu tidak ada di sini, kalau tidak, aku pasti sudah memenggal kepala anjingnya dengan satu pedang, dan kemudian kita lihat apa yang akan dikatakan para ahli bela diri di Barat Daya dan Tenggara." Kata-kata itu terdengar dingin. Setelah mendengar hal ini, Liu Yan yang cantik dan menawan tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Kau bicara omong kosong, kau bukan tandingan Tuan Li Tu. Jika Tuan Li Tu ada di sini, orang-orang ini tidak akan berani bersikap sombong seperti ini." Li Tu agak terkejut. Liu Qingcheng, benar-benar membela saya seperti ini. Diam. Wajah Hauser tampak dingin membeku saat dia berkata, "Li Tu hanyalah seorang pencari ketenaran. Jika dia ada di sini, aku akan membunuhnya dengan satu pedang." Pada saat yang sama, dia menatap Liu Qingcheng dan berkata, kata demi kata, "Ingat ini, hidupmu sekarang berada di tangan Li Tu sialan itu, dan tentu saja bukan Li Sanbian sialan itu. Ketahuilah tempatmu, dan tentukan siapa yang harus kau senangkan." Kata-katanya penuh ancaman, dan dia juga menatap Li Tu dengan dingin. Li Tu tersenyum tipis dan berkata, "Dia tahu betul, kamu tidak perlu mengatakan apapun lagi." Sambil berbicara, ia dengan lembut merangkul bahu Liu Qingcheng. Liu Qingcheng sedikit gemetar. Hauser langsung marah besar. Li Tu berani bersikap begitu mesra dengan Liu Qingcheng tepat di depannya. "Itu bunuh diri. Apakah kau mencari kematian? Akan kukabulkan permintaanmu." Dengan sekali ayunan pedang panjangnya, dia menusukkannya ke arah Li Tu. Serangan pedang ini dilancarkan dengan penuh kebencian, tanpa ampun dan cepat. Namun, Li Tu, dengan Liu Qingcheng di pelukannya, dengan lihai menghindar, dan di saat berikutnya, Hao Setu terlempar jauh. Bang! Dengan bunyi gedebuk yang teredam, Hao Setu menabrak dengan keras di antara dua kelompok yang sedang berhadapan. Ah! Hauser menjerit kesakitan. Dalam sekejap, situasi tegang di lapangan pun sirna. Semua orang terkejut. Apa yang sedang terjadi? Sesama praktisi Buddhisme Tantra, mengapa kalian? Tai Feixiong terkejut dan buru-buru menghampiri Hao Setu untuk membantunya berdiri. Hao Setu berdiri, tampak berantakan, wajahnya langsung berubah masam karena rasa malu dan marah yang luar biasa. Dia berbalik, mengangkat pedang panjangnya dan mengarahkannya ke Li Tu, sambil berkata, "Aku akan memastikan kau mati dengan kematian yang mengerikan." Dia sangat marah sampai-sampai menggertakkan giginya. Seketika itu juga, semua orang di arena terkejut dan tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap Li Tu. Siapakah orang ini yang berani memprovokasi seorang guru Buddhisme Tantra? Di dalam sekte Tantra, Yang Yuran dan tetua ke-9 juga mengawasi Li Tu dengan cermat. Ternyata dia seorang ahli. Yang Yuran menatap Li Tu, matanya dipenuhi kewaspadaan.
Ekspresi tetua ke-9 tetap tidak berubah, lalu dia menutup matanya lagi. Ia bisa langsung tahu bahwa kemampuan bela diri Li Tu berada di puncak level 4, menjadikannya seorang master sejati, bahkan melampaui Hao Setu. Namun baginya, itu tidak berharga. Level 4 lebih buruk daripada seekor anjing. Level 5 ada di mana-mana. Tentu saja, kekuatan Li Tu, yang ia rasakan hanyalah kekuatan yang Li Tu ingin ia rasakan. Jika tidak, dengan kemampuan bela diri Li Tu saat ini, bagaimana mungkin seorang ahli tingkat 6 bisa mengetahui kelemahannya? Itu hanya angan-angan belaka. Li Tu tersenyum tipis, berjalan keluar, dan berkata, "Tuan-tuan, Anda sebenarnya tidak perlu bersusah payah seperti itu. Untuk memasuki Dragon Pass, Anda tidak perlu melakukan pengorbanan darah. Ada cara lain." Dia berbicara kepada Raja Naga Dugu Sue, yang sedang berkonfrontasi dengan Tai Fei Xiong dan yang lainnya. Mendengar itu, semua orang menatapnya. Bagian 615. Semua orang benar-benar terkejut. Apakah ada cara lain untuk memasuki Dragon Pass? Jika memang begitu, dengan begitu banyak master dan senior bela diri di sini, bukankah mereka seharusnya tahu? Mengapa ada orang yang membutuhkan seseorang yang begitu tidak dikenal, yang tampaknya berasal dari latar belakang pemburu miskin? Siapa anak ini, yang melontarkan omong kosong arogan seperti itu? Ya, dia tampak seperti pemburu biasa. Bagaimana mungkin orang seperti itu memenuhi syarat untuk datang ke Gunung Longkong? Namun, orang ini mampu membuat seorang ahli muda dari Sekte Iblis terpental barusan, jadi dia mungkin memang memiliki beberapa kemampuan bela diri. Orang-orang di sekitar mereka berbicara dan menunjuk. Banyak orang memandanginya dengan jijik, sementara yang lain cukup penasaran. Para pemimpin sekte utama semuanya menatap Li Tu. "Heh, nak, kau pikir kau siapa? Beraninya kau bicara omong kosong di sini?" Tetua Gu Weiki dari Sekte Bagua berbicara dengan dingin. Li Tu berkata dengan tenang. "Siapa aku bukanlah hal yang penting, cara untuk memasuki Dragon Pass adalah hal yang paling penting, bukan?" Dia mengangkat matanya, melirik kerumunan, dan berkata, "Semuanya, ini Gunung Longkong. Ada dua cara untuk memasuki Gunung Longkong, dan pengorbanan hanyalah salah satunya." Sebelum dia selesai berbicara, Gu Weiki dengan tidak sabar menyela. "Tentu saja kami tahu ada dua, apakah Anda perlu memberitahu kami hal itu?" Dia tampak sangat meremehkan. "Heh, kukira ada metode yang sebenarnya. Tapi sepertinya orang ini hanya mendengar legenda, kembalinya naga, dan hanya pamer." Kanan. Jika metode ini berhasil, apakah dia perlu menjelaskannya? Semua orang mulai berbicara. Harus diakui bahwa Gunung Longkong memang merupakan tempat berkumpulnya para pahlawan, dan metode Longgui telah diusulkan oleh orang lain sejak lama. Meskipun legenda semacam itu sangat langka, terdapat banyak pendahulunya, dan banyak orang masih mengetahuinya. Tidak masuk akal jika orang-orang ini tahu tentang pengorbanan tetapi tidak tahu tentang kembalinya naga. Jadi, begitu Li Tu membuka mulutnya dan mengatakan ada dua metode, semua orang sudah mengerti maksud Li Tu. Tapi itu jelas tidak akan berhasil. "Kamu bisa keluar sekarang." Sungguh menggelikan. Percuma saja membiarkan bajingan seperti itu membuang waktu kita. Semua orang mulai tidak sabar. "Tuan-tuan, karena teman muda ini mengatakan dia memiliki metode lain, biarkan dia menyelesaikan pembicaraannya." Raja Naga berbicara dengan suara yang dalam. Lagi pula, memisahkan diri dari praktisi seni bela diri lainnya tidak akan menguntungkan komunitas seni bela diri di wilayah Barat Daya dan Tenggara. Sebaiknya kita mencari cara lain untuk menyelesaikan masalah ini. Oleh karena itu, meskipun hanya ada secercah harapan, kita harus meraihnya dan mencobanya. Setelah mendengar itu, Tai Fei Xiong berpikir sejenak dan berkata, "Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan untuk menyelesaikannya. Jika itu hanya metode Longgui yang mustahil, jangan salahkan kami karena tidak sopan." Kata-katanya terdengar dingin. Memberi Li Tu kesempatan hanyalah pertimbangan praktis. Lagi pula, baik Raja Naga maupun Dugu Sue adalah master sejati. Jika kita sampai bertarung, kemungkinan besar aku akan mengalami kerugian besar. Li Tu tersenyum tipis dan berkata, "Kalian semua benar-benar berbakat. Apa yang ingin saya katakan memang merupakan kembalinya sang naga. Kalian semua percaya bahwa kembalinya naga itu mustahil hanya karena tidak ada lagi naga di Gunung Langit Naga. Cara kedua untuk membuka gerbang naga adalah ketika naga itu kembali. Dengan sedikit dorongan, gerbang akan terbuka. Meskipun naga itu sudah tidak ada lagi, mekanisme di balik gerbang naga masih ada." Li Tu berbicara perlahan dan hati-hati, sambil menunjuk ke batu besar yang menghalangi pintu masuk gua, dan berkata, "Sebenarnya ada 9 titik tersembunyi di batu besar ini, yang tersusun sesuai bentuk cakar naga. Begitu cakar naga diletakkan di atasnya, sebuah gaya akan mengaktifkan mekanisme tersebut. Inilah rahasia kembalinya naga. Meskipun sekarang tidak ada naga, 9 titik itu masih ada. Selama ke-9 ahli itu mengerahkan kekuatan mereka bersama-sama, itu akan cukup untuk mensimulasikan kekuatan cakar naga, dan mekanisme itu akan aktif." Saat Li Tu selesai berbicara, seketika itu juga, semua orang di sekitar terkejut. Apakah ini benar? Itu terdengar sangat masuk akal. "Tidak, itu tidak mungkin. Kamu bicara omong kosong." "Ya, jika itu benar, mengapa mereka tidak mengetahuinya padahal ada begitu banyak ahli senior di sekitar?"
Omong kosong. Tidak ada catatan tentang hal seperti itu dalam teks kuno manapun. Semua orang angkat bicara, mengungkapkan ketidakpercayaan mereka. Gu Weiqi bertanya. Tuan Tai, orang ini jelas-jelas bicara omong kosong. Jangan buang-buang waktunya, masuk ke Dragon Pass adalah hal yang terpenting. Namun Tai Feixiong sedang termenung. Raja Naga berkata dengan tenang. Mencobanya tidak akan membuang banyak waktu Anda. Tai Feixiong mengangkat matanya dan melirik Raja Naga. Semoga dia benar, kalau tidak kita mungkin harus merasakan kekuatan Raja Naga. Setelah selesai berbicara, dia menoleh ke arah Li Tu dan berkata, Anak muda, kali ini aku akan percaya padamu, tapi jika apa yang kau katakan tidak berhasil, aku akan membunuhmu. Kata-kata itu terdengar dingin, seolah-olah menyatakan sebuah fakta. Li Tu hanya tersenyum. Sekarang, saya akan secara pribadi memilih 9 orang untuk bekerja sama sesuai dengan instruksi Anda. Tai Feixiong berbicara. Kemudian, ia mulai memilih talenta-talenta terbaik. Ada puluhan pemimpin sekte di sini hari ini, jadi memilih 9 orang tidak akan sulit. Raja Naga, Dugu Sue, Gu Weiqi, dan beberapa orang lainnya, serta ke-9 orang itu berkumpul dalam sekejap. Poin pertama, posisi raungan naga. Posisi kedua, posisi naga. Posisi ketiga, posisi naga tersembunyi. Titik keempat berada di jurang. Li Tu menunjuk ke batu besar itu dan menandai posisi ke-9 titik tersebut satu persatu. Ke-9 orang tersebut menggunakan kemampuan kelincahan mereka yang luar biasa untuk mendarat di posisi yang sesuai. Posisi naga tersembunyi melepaskan kekuatannya, posisi naga yang perkasa berbalik. Aktifkan. Li Tu memberikan perintah itu. Seketika itu juga, ke-9 ahli di atas batu besar itu, seperti 9 paku, mengerahkan kekuatan mereka bersama-sama. Bum-bum. Kekuatan mereka memasuki batu besar itu, tetapi lenyap tanpa jejak, seperti patung lembu dari tanah liat yang tenggelam ke laut. Perlu dicatat bahwa batu sebesar itu seperti puncak batu kecil, dengan berat ratusan ribu kilogram. Seberapapun tingginya kemampuan bela diri seseorang, mereka tidak akan mampu menggoyahkannya. Percuma saja. Aku sudah tahu, ini buang-buang waktu. Bagaimana mungkin kau mempercayai kata-kata orang biasa seperti itu? Kerumunan di bawah menggelengkan kepala, benar-benar tidak percaya. Sementara itu, para tahanan di sisi lain sangat tegang. Mereka tahu bahwa jika metode ini tidak berhasil, mereka akan celaka. Kamu benar-benar harus membukanya. Semoga Tuhan mengampuni. Ya Tuhan, aku tidak ingin mati. Mereka semua mengemis, inilah satu-satunya harapan mereka. Wilayah Sekte Iblis. Yang Yuran menatapnya dengan ekspresi bingung dan berkata, Tetua ke-9, apakah metode ini akan berhasil? Tetua ke-9 tetap diam dan berkata dengan tenang. Berhasil atau tidak, itu tidak mengubah apapun. Hauser menggertakkan giginya. Dia berharap bisa membunuh Li Tu dengan satu pukulan. Nak, aku ingin melihat apakah kau berani menipu begitu banyak pahlawan bela diri. Kau tidak akan punya cukup nyawa untuk mati. Dia mengumpat dalam hatinya. Meskipun ia sangat marah, ia juga agak waspada karena ia tidak dapat melihat kekuatan sebenarnya dari Li Tu. Dia masih terguncang oleh kejadian terbang pergi yang tidak dapat dijelaskan sebelumnya dan tidak berani memprovokasi siapapun dengan mudah. Namun Li Tu telah menipu begitu banyak orang, dia pasti akan celaka. Ke-9 guru itu terus menyalurkan energi batin mereka, tetapi tetap tidak ada respons. Para penonton di dalam gedung sudah mulai tidak sabar. Banyak orang sudah mengelilingi Li Tu, dengan ekspresi tidak ramah. Mereka tidak akan menunjukkan kelonggaran sedikit pun terhadap Li Tu. Hehe, nak, kau benar-benar berani menipu kami. Kalau begitu, kau akan menanggung akibatnya. Seorang pria parubaya mencibir dan menghunus pedang panjangnya. Dia siap membunuh Li Tu dengan satu pukulan dan menggunakan darahnya sebagai persembahan pertama. Bum-bum. Namun pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara keras dari belakang. Seolah-olah gunung itu sendiri sedang bergerak. Seketika itu juga, ekspresi semua orang di belakang mereka berubah drastis. Batu itu bergerak, batu itu bergerak, batu besar itu bergerak. Pada saat itu, sebuah suara yang sangat terkejut terdengar dari kerumunan. Semua orang menatap dengan saksama, dan melihat bahwa batu besar yang beratnya puluhan ribu kilogram itu benar-benar bergerak. Benda itu terus bergerak ke atas, dan celah kecil telah muncul antara benda itu dan tanah. Ke-9 guru itu dengan cepat turun dari tembok batu, dan mereka juga sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat. Itu benar. Gu Weiqi sangat terkejut. Aku tidak pernah menyangka metode Long Gui akan benar-benar berhasil. Luar biasa, luar biasa. Gerbang naga akhirnya terbuka, kita bisa masuk sekarang. Tai Feixiong, Su Shiqin, dan yang lainnya juga terkejut. Untuk sesaat, semua orang sangat gembira. Semua orang tercengang, menyaksikan batu raksasa di depan mereka menjulang semakin tinggi, dan pintu masuk ke jalur naga perlahan muncul di hadapan mereka. Di wilayah Sekte Iblis, tetua ke-9 tiba-tiba membuka matanya, menatap gua gelap itu dengan hasrat yang membara. Gerbang naga terbuka lebar. Bagian 616. Gerbang naga perlahan terbuka. Akhirnya, seluruh bongkahan batu itu diangkat hingga ketinggian sekitar 30 meter. Batu besar ini memiliki panjang dan lebar hampir 100 meter.
Sulit membayangkan mekanisme seperti apa yang ada di Gunung Longkong yang mampu menggerakkan batu sebesar itu. Hebat. Mengejutkan. Sekarang kita bisa memasuki Dragon Pass. Sebuah gua yang gelap dan misterius, konon merupakan tempat berkumpulnya para naga, dan tempat peristirahatan terakhir para master seni bela diri. Hal itu sudah terlihat di depan mata semua orang. Akhirnya tiba juga. Ini benar-benar terbuka. Bagus, harta karun itu. Kita bisa mendapatkan harta karun itu. Semua orang sangat gembira dan bersemangat untuk menjadi yang pertama bergegas masuk. Diam. Pada saat itu, Tai Feixiong mengeluarkan teriakan keras yang mengguncang seluruh arena. Suasana riuh di arena mereda. Wajah Tai Feixiong juga menunjukkan sedikit rasa lega dan gembira. Dia berkata, "Tuan-tuan, gerbang naga telah dibuka. Tidak perlu terburu-buru masuk. Sebelum itu, kita perlu melakukan beberapa hal." Semua orang menunggu. Tai Feixiong berbalik, memandang para pengemis dan gelandangan yang telah ditangkap, dan berkata dengan kemarahan yang benar. "Kita semua adalah orang-orang yang menjunjung tinggi kesatriaan, kita tidak akan menyakiti orang yang tidak bersalah. Para penjaga, bebaskan mereka semua." Setelah mendengar hal ini, orang-orang dari semua sekte utama bertindak dan melepaskan belenggu serta gerobak penjara dari para pengungsi. Lagi pula, kita sudah tidak membutuhkannya lagi. Kau boleh meninggalkan gunung ini. Tak seorang pun dari kami di dunia bela diri akan menyakitimu. Tai Feixiong mengucapkan janji itu dengan nada membual, tampak saleh dan mengagumkan. Setelah nyaris lolos dari kematian, para pengungsi sangat gembira dan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, langsung berlari liar menuruni gunung. Mereka sangat takut tertangkap dan dibawa kembali. Di wilayah Sekte Iblis, tetua ke-9 juga melambaikan tangannya. "Biarkan mereka pergi." Yang Yuran memarahi. Seketika itu juga, para murid membuka kereta penjara, dan para tahanan tantra bergegas melarikan diri. Li Tu berjalan ke sisi Liu Qingcheng, tersenyum tipis, dan berkata, "Kamu boleh pergi sekarang." Ekspresi lega dan tenang muncul di wajah Liu Qingcheng. Bagaimanapun, menghadapi ancaman kematian, seseorang pasti akan merasakan tekanan yang sangat besar. Dia mengangguk, sedikit rasa terima kasih terpancar dari matanya yang indah, dan berkata, "Terima kasih. Jika bukan karena Anda, saya dan banyak orang lain mungkin sudah meninggal." Li Tu berbalik dan berkata, "Aku tidak melakukan ini untukmu, aku hanya mengincar harta karun di dalamnya." Liu Qingcheng menggelengkan kepalanya, secercah tekad terpancar dari matanya yang indah, dan berkata, "Aku tahu kau bukan tipe orang seperti itu. Kau dan dia sama saja. Ini dia lagi." Li Tu tak kuasa menahan rasa ingin tahunya, siapa sebenarnya yang telah memikat hati Liu Qingcheng. "Oke, terima kasih. Saya pamit dulu. Sampai jumpa lagi lain waktu." Akhirnya dia berhasil tersenyum dan berbalik untuk pergi. "Tunggu sebentar." Pada saat itu, Hao Seru mengeluarkan teriakan dingin. "Kamu tidak bisa pergi." Dia menghentikan Liu Qingcheng dalam satu langkah. Ekspresi Liu Qingcheng langsung berubah. Li Tu berkata dengan tenang, "Tuan Hao, apa maksud Anda dengan ini?" Yang Yuran juga mengerutkan kening dan berkata, "Hao Seru, bebaskan mereka." Namun pada saat ini, tetua ke-9 berbicara dengan tenang, berkata, "Ini keputusan saya untuk tidak merilis mereka." Dia melirik Li Tu dan Liu Qingcheng dengan acuh tak acuh, lalu berkata, "Orang lain boleh pergi, tapi kalian berdua tidak boleh." Lebih tua. Yang Yuran menoleh, matanya yang indah dipenuhi kebingungan. Dia tidak pernah rela mengorbankan orang yang tidak bersalah, dan sekarang setelah dia memiliki kesempatan, dia bahkan lebih bersemangat untuk mengeluarkan semua orang dari sana. Tetua ke-9 berkata dengan tenang, "Jika kita masuk ke dalam gua bersama, dan ada kesempatan, aku akan berbagi sedikit denganmu." Itu saja. Setelah mengatakan itu, dia memejamkan matanya. Dia tetap diam, yang berarti dia tidak mengindahkan saran Yang Yuran. Yang Yuran merasa sangat tak berdaya. Meskipun dia seorang santa, dia tetap harus bersikap rendah hati di hadapan para tetua sekte. Orang-orang ini semuanya adalah gurunya, jadi dia tidak mungkin membangkang mereka. Terombang-ambing di antara pikiran-pikiran ini, saya hanya bisa berkata, "Kau tetap di sini, dan aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu." Dia menatap Liu Qingcheng dan Li Tu. Wajah cantik Liu Qingcheng tampak agak tidak senang. Dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya, dia tetap tidak bisa lepas dari takdir ini. Namun Li Tu tetap tenang dan tersenyum. "Baiklah, terima kasih atas kebaikanmu, Nona muda." Pada saat itu, semua tahanan telah diturunkan dari gunung. Selanjutnya, kita bisa masuk ke dalam gua. Saudara-saudara praktisi, kita semua adalah seniman bela diri. Musuh bersama kita kali ini adalah seorang guru tersembunyi dari alam lain. Setelah berada di dalam gua, kita harus mematuhi aturan dan menjaga ketertiban. Jika tidak, jika kita menimbulkan kekacauan dan perselisihan, kita akan menjadi pendosa di dunia seni bela diri. Tai Feixiong berbicara dengan keras. Dia juga cukup khawatir bahwa dengan banyaknya sekte bela diri yang terlibat, mereka mungkin akan saling membunuh karena memperebutkan kitab-kitab bela diri. Ini adalah peristiwa yang sangat mungkin terjadi. Semua pemimpin sekte, pimpin anak buah kalian masuk ke dalam gua.
Tai Feixiong berbicara dengan lantang, lalu memimpin anak buahnya masuk ke dalam. Kelompok itu secara bertahap memasuki gua. Li Tu, Liu Qingcheng, dan yang lainnya juga memasuki Gua Naga bersama kelompok Buddha Tantra. Gua Naga adalah sebuah gua di Gunung Longkong, dan tidak ada yang tahu kemana gua itu mengarah. Begitu memasuki Gua Naga, seseorang akan langsung merasakan hawa dingin. Udara di sekitarnya sangat dingin, dan gua itu dipenuhi dengan kolom-kolom stalaktit besar, sehingga terasa sangat luas. Setelah masuk, kelompok itu mencari kemana-mana, dan gua itu digeledah dalam waktu singkat, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Jauh di dalam gua, terbentang lorong panjang tanpa dasar. Bahkan lebih gelap lagi. Lorong ini seharusnya mengarah ke perut naga. Konon, harta karun sesungguhnya terletak di dalam perut naga, dan bahkan mungkin berisi harta karun yang ditinggalkan oleh naga-naga purba. Berjalan. Dalam sekejap, kelompok itu menyerbu masuk ke lorong. Lorong itu cukup lebar, cukup untuk dilewati sekitar 10 orang sekaligus. Lorong itu bahkan lebih dingin, dan tetesan air ada di mana-mana di dinding stalaktit, terus menetes ke dalam lorong. Lembab dan gelap. Dalam sekejap mata, kelompok itu telah menempuh jarak beberapa ratus meter menyusuri lorong gua. Itu tidak benar. Pada saat itu, para pemimpin sekte terkemuka semuanya menunjukkan ekspresi keraguan. Menurut legenda, jalan menuju perut naga itu menakutkan dan sangat berbahaya, tetapi kami belum menemui apapun di sepanjang jalan. Gu Weiqi berbicara, matanya dipenuhi kekhawatiran. Tidak apa-apa, karena kita sudah di sini, kita harus berhati-hati. Kita sudah memasuki terowongan, dan semakin jauh kita masuk, semakin gelap. Suruh seseorang menyalakan semua obor. Tai Feixiong berbicara dengan tenang, dia benar-benar memiliki kualitas seorang pemimpin. Pengapian. Nyalakan obor. Perintah itu langsung diberikan. Semua orang menyalakan obor, dan lorong itu langsung terang benderang. Barulah kemudian semua orang melihat dengan jelas bahwa lorong itu seolah-olah terbentuk secara alami, dengan permukaan tanah dan stalaktit di sekitarnya yang sangat halus, dan tetesan air merembes keluar dari waktu ke waktu. Ambil ini. Salah satu murid tanpa basa-basi menyerahkan obor kepada Li Tu dan Liu Qingcheng. Liu Qingcheng hendak menyalakan api, tetapi Li Tu menghentikannya, tersenyum, dan berkata, "Tidak perlu api." Liu Qingcheng menatap Li Tu dengan ekspresi bingung. Li Tu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, tampak sangat bertekad. Liu Qingcheng tidak bersikeras dan tidak menyalakan api. Jangan kira kau bisa kabur dalam gelap tanpa senter. Aku mengawasimu. Jika kau berani lari, kau akan mati. Hauser berbicara dengan dingin. Dia terus mengawasi mereka berdua sepanjang jalan, dan sekarang dia memegang obor dan mengikuti di belakang Li Tu dan pria lainnya. Itu seperti pengawasan. Li Tu tersenyum tipis dan berkata, "Jangan khawatir, meskipun kamu lari, aku tidak akan ikut." Kelompok itu melanjutkan perjalanan ke dalam. Saat Anda perlahan masuk, suhu di sekitarnya turun, seolah-olah Anda telah memasuki bulan musim dingin. Kerumunan itu berangsur-angsur tenang, kelompok yang terdiri dari beberapa ribu orang itu ternyata sangat tenang. Tiba-tiba, terdengar teriakan. Tak lama kemudian, teriakan lain terdengar. Seketika itu juga, kekacauan meletus di dalam barisan. Apa yang terjadi? Pergilah dan lihat sendiri. Para anggota tim yang terampil didistribusikan secara merata, dan tak lama kemudian anggota terampil lainnya tiba di tempat orang yang sedang kesulitan. Terlihat seorang pemuda, wajahnya pucat dan matanya membiru, seolah-olah dia telah diracuni. Apa yang telah terjadi? Seorang ahli mengajukan pertanyaan. Entahlah, dia tadi sedang berjalan-jalan, dan tiba-tiba dia jadi seperti ini. Orang-orang di sekitar mereka juga berbicara dengan ketakutan. Cara kematian seperti ini terlalu aneh. Apa ini? Pada saat itu, seekor serangga hijau tiba-tiba terbang keluar dari tubuh pemuda yang telah meninggal itu. Mata serangga itu bersinar dengan cahaya hijau di bawah cahaya api. Seekor ngengat, itu seekor ngengat. Seseorang angkat bicara dengan terkejut. Mengapa ada ngengat di sini? Bagaimana ngengat bisa bertahan hidup di sini? Untuk sesaat, semua orang di sekitar terkejut. Tepat saat itu, ngengat biru itu berputar-putar di udara beberapa kali, lalu tiba-tiba berbalik dan terbang dengan kecepatan tinggi menuju seseorang yang memegang obor. Pria itu dengan santai menamparkan ngengat tersebut, bermaksud membunuhnya. Namun begitu tangannya menyentuh ngengat itu, dia langsung membeku. Dia menjerit, dan garis hitam seketika menyebar di tangannya, garis-garis hitam muncul di wajahnya, dan rongga matanya tiba-tiba berubah menjadi hitam. Dia pingsan. Kematian seketika. Mendesis. Seketika itu juga, semua orang di sekitar terkejut. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin seekor ngengat memiliki kekuatan sebesar itu? Oh tidak, ngengat ini beracun, sangat beracun. Pakar yang bertanggung jawab langsung terkejut, dan secara naluriah ia mundur beberapa langkah. Namun tepat pada saat itu, lampu-lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di atas kepala semua orang. Bagian 617. Kematian misterius kedua individu tersebut seketika membuat semua orang panik. Namun pada saat itu, ngengat biru di tubuh pria yang sudah mati itu mengepakkan sayapnya dan terbang kembali. Ia sedang mencari target berikutnya.
Tidak, lari, lari, ngengat ini sangat beracun. Jika kita terkena tembakan, kita akan mati. Lari, lari selamatkan nyawa kalian. Dalam sekejap, para praktisi bela diri di sekitar mereka bergegas mencoba melarikan diri. Ah! Namun pada saat itu, beberapa jeritan melengking terdengar berturut-turut. Gua itu kini dipenuhi ngengat biru. Tiba-tiba, ngengat dalam jumlah tak terhitung muncul entah dari mana. Kelompok demi kelompok mereka. Ah! Ah! Tolong aku. Para praktisi seni bela diri ini bukanlah orang biasa, tetapi ketika dihadapkan dengan ngengat aneh ini, mereka seperti domba, mati begitu menyentuhnya, tanpa kemampuan untuk melawan. Oh tidak, apa yang terjadi selanjutnya? Lorong itu begitu panjang sehingga kelompok pemimpin sekte di depan memperhatikan keributan di belakang mereka dan semuanya cukup terkejut. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Seorang praktisi bela diri berlari mendekat sambil gemetar dan berkata, para pemimpin sekte, sejenis ngengat telah muncul di lorong. Menyentuhnya berakibat fatal, dan puluhan orang telah meninggal. Sekarang, semua orang panik. Setelah mendengar itu, ekspresi semua pemimpin sekte berubah. Kita sudah berjalan begitu lama tanpa menemui bahaya apapun. Apakah akhirnya saatnya bahaya datang menghampiri? Berlari. Berlari. Dalam sekejap, orang-orang yang tak terhitung jumlahnya menyerbu maju dari belakang. Di atas lorong, ngengat biru yang tak terhitung jumlahnya berterbangan, mata mereka menyerupai mata hantu pendendam. Benda apa ini? Semua orang tercengang. Pada saat itu, sekumpulan ngengat terbang menuju Tai Feixiong dan para pemimpin sekte lainnya. Sekumpulan ngengat, berani-beraninya datang mencari kematian. Di antara para pemimpin sekte, seorang pria tua kurus melangkah maju. Ia mengeluarkan segenggam pasir hitam halus dari lengan bajunya dan berkata, pasir esku efektif melawan semua ular, serangga, tikus, dan semut di dunia. Setelah selesai berbicara, dia dengan bangga menyemburkan pasir es dari tangannya. Puff puff. Pasir dingin tersapu berlalu, menyebarkan kawanan ngengat itu. Hanya sekumpulan ngengat kecil, mereka tidak bisa menghentikan kita. Pemimpin sekte itu mencibir. Namun pada saat itu, seekor ngengat hinggap di kepalanya. Kamu. Para pemimpin sekte, termasuk Tai Feixiong, secara naluriah mundur selangkah. Tuan Tai, ada apa? Pemimpin sekte itu bertanya dengan bingung. Namun, sesaat kemudian, ekspresinya membeku. Tidak. Jeritan yang mengerikan. Matanya langsung berubah hitam, dan nanah mengalir keluar darinya. Dia jatuh lurus ke bawah. Tidak. Tai Feixiong sangat terkejut. Pemimpin sekte yang telah jatuh itu juga merupakan tokoh terkemuka di dunia seni bela diri dataran tengah, dan kemampuan seni bela dirinya tidak jauh lebih buruk daripada mereka. Namun kini, ia telah meninggal secara diam-diam dan tanpa jejak. Lari. Dia mengeluarkan teriakan marah. Lalu, dia langsung lari. Kelompok pemimpin sekte di depan mereka tidak peduli apapun saat ini dan melarikan diri secepat angin. Karena ada banyak ngengat yang berterbangan di sekitar mereka dari belakang. Seluruh lorong itu benar-benar kacau. Tolong aku. Aku tidak ingin mati. Di mana-mana dipenuhi dengan ratapan yang menyayat hati. Situasinya sangat kacau. Untungnya, ngengat ini bergerak sangat lambat. Sekumpulan ngengat itu berputar-putar di sekitar cahaya api beberapa kali sebelum menuju ke arah orang tersebut. Sementara itu, beberapa murid sekte iblis telah merasakan akibatnya. Cepat, keluar dari lorong ini. Kata-kata tetua ke-9 juga mengandung sedikit nada mendesak. Dalam sekejap, keempat pria kekar yang menggendongnya mendorong kakinya dan bergegas mendekat dengan penuh semangat. Orang-orang yang menghalangi jalan semuanya tersapu. Murid-murid lainnya tentu saja segera mengikuti jejaknya. Litu meraih Liu Qingcheng dan mereka berlari maju bersama. Liu Qingcheng menjadi pucat pasi karena ketakutan, benar-benar ketakutan. Namun, Litu tetap sangat tenang. Dia menerobos kerumunan dan tiba-tiba melihat seorang murid Tianbang di depannya, yang menjadi sasaran beberapa ngengat. Dia terstunet dan hanya bisa menunggu kematian. Litu mengerutkan kening, mengambil obor dari samping, dan melemparkannya. Itu berhasil mengusir beberapa ngengat. Litu melangkah ke depannya, meraih bahunya, dan berteriak. Cepat temukan orang-orangmu dan suruh mereka memadamkan obor. Hanya mereka yang membawa obor yang akan menjadi sasaran ngengat. Apakah kamu mengerti? Setelah mendengar itu, murid tersebut tampak terbangun dari mimpi. Dia menyadari apa yang sedang terjadi, mengangguk dengan penuh semangat, dan segera memadamkan obor di tangannya. Beberapa ngengat biru yang masih melayang di atas kepalanya tiba-tiba kehilangan sasaran dan meninggalkan murid geng surgawi itu. Melihat hal itu, murid Tianbang sangat gembira dan kemudian berlari secepat mungkin. Litu, dengan Liu Qingcheng di belakangnya, terus berlari ke depan. Sambil menghindari ngengat, Yang Yuran mengawasi Litu dan pria lainnya, khawatir sesuatu akan terjadi pada mereka. Ketika melihat pemandangan ini, dia langsung terkejut. Dia segera memadamkan obor itu. Kilatan cahaya muncul di matanya, dan dia langsung mengerti mengapa Litu tidak menyalakan obor sebelumnya. Karena pada saat itu, dia sudah tahu bahwa obor-obor itu akan menarik ngengat-ngengat yang menakutkan ini. Tapi, dia tidak memberi tahu siapapun.
Seketika, kilatan ketidakpuasan melintas di mata indah Yang Yuran. Karena banyak murid mereka dari Sekte Iblis yang sudah meninggal. Kau tidak akan lolos. Berhenti di situ. Di belakang mereka, Hauser menghindari beberapa ngengat dan menyerbu ke arah Litu dan yang lainnya, obor di tangan. Litu tiba-tiba berhenti dan berkata dengan dingin. Kamu mau mati? Hauser berkata dengan marah. Kau sama saja mencari kematian. Sebelum dia sempat mengucapkan kata kamu, dia sudah ditampar di wajah. Memukul. Terdengar suara tamparan keras. Wei Hao. Hao Setu berbicara dengan marah, tetapi ketika dia mendongak, dia melihat Yang Yuran menatapnya dengan geram. Gadis suci. Ekspresi bingung dan marah terlintas di wajahnya, jelas sekali dia tidak melakukan kesalahan apapun. Yang Yuran merebut obor itu darinya dan melemparkannya ke tanah. Jangan menyinggung perasaannya jika kamu tidak ingin mati. Yang Yuran berbicara dengan nada dingin. Setelah mendengar itu, ekspresi Hao Setu berubah. Dia. Litu. Ekspresi tak percaya terlintas di matanya. Yang Yuran sudah berjalan mendekat ke arah Litu, dengan ekspresi rumit di wajahnya, dan berkata. Aku tahu kamu bukan orang yang sederhana, tapi kuharap lain kali kamu bisa memberitahuku sebelumnya. Karena, di Gunung Longkong, kamu tidak bisa bertahan hidup sendirian. Setelah selesai berbicara, dia melangkah maju. Litu tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Anak. Tatapan Hao Setu ke arah Litu semakin dingin. Letakkan obornya, letakkan obornya. Murid Tianbang yang diselamatkan Litu berlari sambil berteriak sepanjang jalan. Ngengat akan mencari mereka yang menjadikan api sebagai targetnya. Teriakannya mengejutkan semua orang di lorong itu. Semua orang buru-buru meletakkan obor mereka dan berlari ke depan. Pada saat itu, gua lain muncul di depan. Kelompok itu buru-buru berlari masuk ke dalam gua, sementara ngengat berterbangan di lorong di belakang mereka tetapi tidak terbang masuk. Lorong itu dipenuhi mayat. Kelompok itu berhenti di aula gua untuk beristirahat sejenak. Melihat ngengat-ngengat itu berhenti berdatangan, semua orang menghela napas lega, meskipun masih merasakan ketakutan yang mencekam. Itu menakutkan. Ngengat-ngengat ini, mereka sama sekali bukan ngengat, mereka adalah iblis. Luar biasa, apa yang baru saja kualami. Semua orang angkat bicara, semuanya mengungkapkan rasa lega karena telah selamat dari bencana. Saat ini, hanya sekitar 500 orang yang tersisa di dalam gua. Bagian lorong ini saja telah merenggut nyawa hampir setengah dari jumlah orang. Di antara mereka, pasukan dari wilayah Barat Daya dan Tenggara mengalami kerugian paling sedikit. Lorong ini memang penuh dengan bahaya. Salah satu pemimpin sekte itu menghela napas. Jangan takut, kita sudah sampai di sini. Menurut catatan kuno, hanya ada satu gua, batu kacau, di antara gua mulut naga dan perut naga, dan kita saat ini berada di gua itu. Namun, seorang lelaki tua tampak gembira. Kelompok itu melihat sekeliling dan, benar saja, mereka mendapati diri mereka dikelilingi oleh bebatuan besar. Ada tumpukan demi tumpukan batu besar, dan masing-masing memiliki bentuk yang unik, kira-kira sebesar kepala manusia dan berbentuk bulat sempurna. Beberapa batu bahkan memiliki pola yang indah di permukaannya. Ya, aula gua batu, juga dikenal sebagai aula telur naga. Pada saat itu, Tai Feixiong juga berbicara, seberkas cahaya terpancar dari matanya, dan berkata. Konon katanya naga-naga purba kawin dan bertelur di gua ini, dan banyak telur naga yang membatu dan tertinggal di sini. Oleh karena itu, kita sangat dekat dengan perut naga. Kata-katanya penuh keyakinan. Orang-orang yang awalnya ketakutan dengan ngengat itu kini menunjukkan kerinduan setelah mendengar kata-katanya. Kita hampir sampai. Batu-batu ini, sebenarnya adalah telur naga. Itu sangat menakjubkan. Untuk sementara waktu, banyak orang sangat antusias. Mari kita berkumpul kembali dan melanjutkan perjalanan kita. Tai Feixiong berbicara dengan keras. Tim kemudian beristirahat sejenak di sini. Sementara itu, di dalam geng surgawi. Seorang murid melapor kepada Raja Naga, sesekali menunjuk ke arah Litu. Wajahnya dipenuhi rasa syukur. Raja Naga mengangguk, melirik Litu, lalu berjalan bersama Du Gusue menuju area sekte rahasia sekte iblis. Para anggota sekte iblis sangat waspada ketika melihat Raja Naga dan Du Gusue mendekat. Lebih tua. Hauser bertanya. Tetua ke-9 berkata dengan tenang. Biarkan mereka datang. Orang-orang dari sekte iblis dan sekte rahasia menyingkir. Raja Naga dan Du Gusue berjalan mendekat, tetapi akhirnya berdiri tepat di depan Litu. Mereka berdua membungkuk kepada Litu sebagai tanda penghormatan. Seketika itu juga, semua orang di sekte iblis tercengang. Orang-orang di sekitar memperhatikan pemandangan ini dan banyak yang menoleh. Raja Naga dan Du Gusue ternyata sedang membungkuk kepada seorang pemuda. Apa yang telah terjadi? Siapakah orang itu? Dialah orang yang mengungkapkan metode untuk Dragon's Return dan membuka gerbang naga. Sejenak, banyak orang di gua-gua sekitarnya menoleh. Bahkan Yang Yuran dan tetua ke-9 pun menatap Litu saat ini. Tatapan mata mereka penuh pengamatan. Bagian 618. Fakta bahwa Raja Naga dan Du Gusue, tokoh terkemuka di dunia bela diri di wilayah Tenggara dan Barat Daya, membungkuk kepada seorang pemuda, segera menarik perhatian semua orang.
Litu tetap tenang. Mustahil bagi Raja Naga dan Dugu Sue untuk mengenalinya. Jika mereka mengenalinya, mereka tidak akan sebodoh itu datang dan mengungkap identitas mereka. Kalian berdua terlalu sopan. Litu berbicara dengan tenang. Raja Naga mengangkat kepalanya, matanya tertuju pada Litu, dan berkata, "Terima kasih atas informasinya, Pak. Ini memungkinkan kami untuk lolos dari serangan mengat beracun dengan begitu cepat. Jika kalian berdua bersedia, kalian bisa bergabung dengan tim bela diri Southwest kami." Sambil berbicara, dia melirik tetua ke-9 dari Sekte Iblis dan berkata, "Tidak ada yang bisa memaksa kalian berdua." Maksudnya cukup jelas. Mereka semua menyadari bahwa Litu dan Liu Qingcheng sebenarnya sedang dikendalikan oleh Sekte Iblis. Jika Litu dan Liu Qingcheng ingin meninggalkan Sekte Iblis, dunia seni bela diri di Tiongkok Barat Daya akan melakukan segala daya untuk membantu mereka. Sekalipun itu berarti menjadi musuh Sekte Iblis atau Sekte Rahasia. Raja Naga itu sungguh memiliki keberanian yang luar biasa. Mendengar itu, ekspresi Liu Qingcheng berubah. Secerca kerinduan terpancar di matanya, menunjukkan bahwa ia memiliki kesan yang sangat baik terhadap orang-orang dari dunia seni bela diri di wilayah Barat Daya dan Tenggara. Dia melirik Litu, matanya dipenuhi kata-kata yang tak terucapkan. Jelas sekali, dia ingin Litu menyetujui permintaan Raja Naga, tetapi dia tidak mampu mengatakannya. Lagi pula, dia hanya berhutang budi pada Litu, dan kata-katanya mungkin tidak berarti apa-apa di mata Litu. Di sisi lain, Hauseru dan yang lainnya menatap dingin. Mereka tentu tidak akan membiarkan Raja Naga membawa tawanan mereka pergi. Sekalipun Litu dan Liu Qingcheng tidak berharga, itu tetap tidak dapat diterima. Karena ini soal harga diri. Litu tersenyum dan berkata, "Saya menghargai kebaikan Raja Naga. Terima kasih." Melihat bahwa dia menolak, Raja Naga mengangguk dan berkata, "Jika kita menghadapi bahaya lagi nanti, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungi kalian berdua." Setelah mengatakan itu, dia dan Dugu Sue pergi. Sungguh menggelikan. Raja Naga perkasa dari geng surgawi begitu bodoh. Hauser berbicara dengan dingin, mengatakan, "Jangan berpikir bahwa hanya karena kau telah berhubungan dengan Raja Naga, kau bisa melepaskan diri dari Sekte Iblis kami. Di hadapan kami, apalagi Raja Naga, bahkan jika pemimpin aliansi mereka, Litu, datang, dia tidak akan berarti apa-apa." Kata-katanya penuh dengan ancaman. Di sisi lain, Yang Yuran menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Seandainya mereka memperlakukan Litu dengan lebih sopan sejak awal, mungkin Sekte Iblis mereka tidak perlu membunuh begitu banyak orang. Sekarang sudah terlambat. Baiklah, kita sudah cukup istirahat, mari kita lanjutkan. Selanjutnya, kita harus terus maju dan memasuki perut naga itu sekaligus. Disitulah Tuan Muda Tang San dan yang lainnya dimakamkan, dan itu juga merupakan puncak seni bela diri Tiongkok. Tai Feixiong berbicara dengan lantang, suaranya dipenuhi kegembiraan. Kelompok pemimpin tersebut memeriksa sekeliling dan memastikan bahwa ini memang aula telur naga. Kita sudah sangat dekat dengan perut naga. Bagus. Semua itu sepadan. Kita sudah sangat dekat dengan harta karun itu. Semua orang mulai berbicara. Tai Feixiong dan anak buahnya memimpin, terus maju menyusuri terowongan. 5 atau 600 orang yang tersisa melanjutkan perjalanan ke lorong tersebut. Setelah belajar dari pelajaran sebelumnya, tidak ada yang berani menyalakan obor kali ini, karena takut mengganggu makhluk lain yang sedang tertidur di terowongan. Kami sekarang berada jauh di dalam Gunung Longkong, tempat sinar matahari tidak dapat mencapai kami, sehingga keadaan menjadi gelap gulita. Saat kelompok itu bergerak maju melalui terowongan, dalam kegelapan pekat, seseorang mengeluarkan beberapa mutiara bercahaya untuk memberikan penerangan, dan barulah kemudian muncul seberkas cahaya samar. Ada cahaya di depan. Tiba-tiba, banyak pemimpin sekte yang berjalan di depan terkejut. Mereka sudah masuk beberapa ratus meter lebih dalam, dan ada cahaya putih samar di terowongan di depan. Terowongan itu juga tampak dipenuhi gas aneh, seperti kabut. Cahaya putih itu lembut, lebih redup dan lebih halus daripada cahaya bulan. Namun, hal ini memungkinkan semua orang untuk melihat lorong dengan jelas. Semua orang bertindak dengan hati-hati. Hanya beberapa puluh meter di depan, kelompok itu menyadari bahwa dinding di kedua sisi telah berubah. Awalnya berupa dinding stalaktit, kini telah menjadi transparan, seperti kristal, meskipun tidak semurni kristal aslinya. Cahaya putih yang samar itu berasal dari dinding batu yang hampir sebening kristal ini. Benda apakah ini? Aneh sekali. Tidak mudah. Untuk sesaat, semua orang dipenuhi keraguan. Kelompok pemimpin sekte di depan juga tercengang, karena tidak satu pun dari kitab suci mereka mencatat hal-hal ini. Berdebar. Pada saat itu, seorang pemuda yang berjalan di depan tiba-tiba pingsan. Sama sekali tidak ada suara. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Untuk sesaat, semua orang di depan terheran-heran. Tunggu, kenapa aku merasa sedikit pusing? Tidak, apa yang sedang terjadi? Aku merasa sangat lemah. Kepanikan kembali melanda daerah itu. Pada saat itu, banyak orang menyadari bahwa aliran energi internal dalam tubuh mereka melambat. Selain itu, saya merasa sedikit pusing. Racun mayat. Pada saat itu, di antara banyak pemimpin sekte, seorang lelaki tua kurus tiba-tiba angkat bicara dengan terkejut.
Dia adalah Mu Hengqiu, pemimpin Sekte Penggulingan di Laoshan. Sekte Laoshan, Daozong, disebut Daozong, karena bisnis sekte mereka adalah perampokan makam. Perampokan makam, juga dikenal sebagai penjarahan kuburan. Sebagai pemimpin Sekte Daozong, dia sangat familiar dengan racun mayat. Dia langsung mengerti. Pemimpin sektemu, apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan? Beberapa pemimpin sekte panik. Karena pada saat itu, para praktisi seni bela diri berguguran satu demi satu. Racun mayat juga merupakan jenis racun. Jika seseorang tidak cukup kuat, terpapar racun mayat akan langsung membunuh mereka. Mereka yang memiliki energi internal yang kuat dapat bertahan lebih lama. Mu Hengqiu melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan panik, para pemimpin sekte. Ini hanya masalah racun mayat. Setiap murid sekte Dao kita memiliki banyak obat untuk melawannya. Kami akan membagikannya kepada kalian semua." Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan sebuah kotak yang berisi pil-pil merah. "Semuanya, silakan." Dia membagikan pil-pil itu kepada banyak pemimpin sekte, yang semuanya mengambilnya dan dengan tergesa-gesa meminumnya. Ini adalah pil pembersih hati teratai merah, yang dapat menjamin Anda tidak akan terpengaruh oleh racun mayat selama 3 jam. Oleh karena itu, kita harus melewati daerah ini dalam waktu 3 jam. Mu Hengqiu berbicara dengan suara yang dalam. Kita sudah tidak jauh dari perut naga sekarang, tidak akan memakan waktu lebih dari 3 jam. Ya, kita selamat. Banyak pemimpin sekte menghela napas lega. Awalnya, banyak pemimpin sekte telah menyatakan ketidakpuasan mereka ketika dunia seni bela diri dataran tengah mengundang mereka yang telah menggulingkan sekte-sekte lain. Lagi pula, tindakan mengganti makam leluhur di Laoshan dianggap sebagai perampokan makam dan tidak disukai. Namun saat ini, tanpa sekte Dao Laoshan, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan tewas? Maka mereka langsung merasa bersyukur. Para murid sekte Taois Laoshan juga membagikan pil tersebut kepada orang-orang dari sekte lain. Mu Hengqiu tampaknya telah melakukan persiapan sebelumnya, karena dia telah menyiapkan banyak ramuan. Pada saat itu, seorang murid dari Gunung Laoshan berjalan memasuki area sekte rahasia iblis dan berkata kepada Yang Yuran. "Ini adalah pil dari sekte kalian, tetapi tampaknya jumlahnya tidak cukup. Namun, sekte kalian memiliki 2 tahanan, jadi kalian seharusnya tidak membutuhkan pil ini." Kemudian, dia menyerahkan sebuah kotak kecil berisi pil kepada Yang Yuran. Yang Yuran memeriksa pil-pil itu dan menemukan hanya ada 21 pil. Sekte iblis mereka kini hanya memiliki 21 anggota yang tersisa. Dia langsung mengerutkan kening. Sekte Taois Laoshan mungkin masih memiliki pil tambahan, tetapi mereka cerdik dan tidak mau memberikannya begitu saja. Lagi pula, di mata mereka, Li Tu dan Liu Qingcheng hanyalah tawanan sekte iblis. "Bagikan pil-pil itu." Yang Yuran mengambil satu, lalu memberikannya kepada Hao Setu. Hao Setu membagikan pil kepada semua orang. Sekarang kau sadarkan kalau mengikuti lisan Dian ini hanya akan berujung pada kematian. Hao Setu dengan dingin berbicara kepada Liu Qingcheng dan berkata, "Kemarilah sekarang, tunduklah padaku, dan aku akan pergi ke sekte Taois Laoshan dan mengambilkanmu yang lain, bagaimana?" Wajah cantik Liu Qingcheng sebenarnya jelek, tapi dia tetap dekat dengan Li Tu. Dia sama sekali mengabaikan apa yang dikatakan Hauser. "Kau tidak tahu apa yang baik untukmu, jadi aku akan membiarkanmu mati." Hao Setu berpaling dengan ekspresi dingin dan angkuh. Yang Yuran berjalan mendekat dan berkata, "Hanya tersisa 1 pil." Dia menyerahkan pil merah itu kepada Li Tu dan berkata, "Maaf." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ramuan ini adalah ciptaannya sendiri. Dia sendiri mengembangkan teknik rahasia sekte iblis, yang memungkinkannya untuk berlatih pernapasan kura-kura dan menghindari menelan racun mayat untuk jangka waktu tertentu. Jadi mereka memberikannya kepada Li Tu dan 2 orang lainnya. Dia masih merasa sedikit bersalah, lagi pula, dia sudah mengatakan sebelumnya bahwa dia akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi Li Tu dan orang lainnya. Li Tu menatap pil di tangannya dan tersenyum tipis. "Tuan muda, Anda harus segera meminumnya, atau racun mayat itu akan masuk ke tubuh Anda dan itu tidak akan baik." Liu Qingcheng menatapnya dengan cemas dan mendesaknya untuk mengambilnya. Li Tu tersenyum, lalu tiba-tiba menggerakkan tangannya, menekan titik akupuntur di pinggang Liu Qingcheng. "Ah!" Bibir merah ceri Liu Qingcheng sedikit terbuka karena terkejut. Li Tu dengan lembut memasukkan pil itu ke dalam mulutnya. Kemudian mereka melepaskan tekanan pada titik-titik sensitifnya. Ramuan itu sudah masuk ke dalam tubuh. "Tuan Muda Li, Anda." Liu Qingcheng berbicara dengan tergesa-gesa, tetapi pil itu sudah tertelan. "Jangan khawatir, aku tidak akan mati." Li Tu berkata dengan santai. "Orang yang masih hidup tidak bisa berbuat apapun padaku, dan orang yang sudah mati pun tidak bisa berbuat apapun padaku." Setelah selesai berbicara, dia berkata, "Ayo pergi." Dia dengan lembut menggenggam tangan Liu Qingcheng dan berjalan maju. Tangan Liu Qingcheng yang ramping dan tanpa tulang sedikit bergetar. Di sisi lain, Yang Yuran menyaksikan pemandangan ini dan tiba-tiba menunjukkan senyum getir. Bagian 619. Masih ada banyak kabut putih di lorong itu. Kabut ini kemungkinan besar merupakan sumber racun pada mayat tersebut.
Namun, pada saat itu hampir semua orang telah meminum ramuan tersebut, sehingga tidak ada lagi yang meninggal. Saat Anda melangkah maju, cahaya yang terpancar dari dinding batu transparan semakin terang. Dinding batu di sekitarnya semakin berkualitas baik. Meskipun dinding batu sebelumnya juga transparan, dinding tersebut mengandung kotoran keruh, sehingga hampir tidak mungkin untuk melihat apapun di dalamnya. Dinding batu itu kini tampak seperti kristal yang benar-benar murni dan tanpa celah. Benda-benda apakah ini? Mungkinkah ini semacam batu permata aneh? Tidak, saya belum pernah melihat ini sebelumnya. Ini bukan kristal. Ini bukan berlian. Mungkinkah ini sejenis giok putih langka yang belum pernah saya lihat sebelumnya? Semua orang bingung. Lagi pula, tembok batu ini sungguh menakjubkan. Tidak, ada hantu, ada hantu. Tiba-tiba, para murid yang berjalan di depan mengeluarkan jeritan mengerikan, kaki mereka lemas, dan seluruh kelompok orang itu sangat ketakutan sehingga mereka jatuh ke tanah, tidak mampu untuk bangun. Apa yang telah terjadi? Apa yang terjadi? Untuk sesaat, semua orang tercengang. Lorong ini penuh bahaya, mungkinkah ada sesuatu yang menakutkan di dalamnya? Ekspresi para pemimpin sekte sedikit berubah, dan mereka berjalan maju. Apa yang telah terjadi? Gu Weiki berteriak dan menanyai seorang pemuda yang tergeletak di tanah. Pemuda itu pucat pasi karena ketakutan, menunjuk ke dinding batu di depannya, dan berkata dengan suara gemetar. Ada hantu di dalam tembok batu. Suaranya bergetar. Setelah mendengar itu, para pemimpin sekte semuanya menoleh ke arah dinding batu. Seketika itu, semua orang terkejut, wajah mereka dipenuhi keheranan. Karena di balik dinding batu transparan di depan itu, sebenarnya ada seseorang yang terkurung di dalamnya. Seorang pria. Pakaian pria itu lebih klasik daripada pakaian orang lain. Dia membuka matanya dan menatap lurus ke depan, seolah-olah sedang menatap orang-orang yang baru datang. WHO. Salah satu pemimpin sekte itu terkejut dan mengumpulkan kekuatannya di telapak tangannya, bersiap untuk melancarkan serangan dahsyat. Tunggu sebentar. Pada saat itu, Mu Hengqiu dari sekte Laoshan Daozong buru-buru menghentikannya dan berkata, "Ini bukan orang, ini kue beras." Semua orang terkejut. Zonzi, pangsit ketan. Ini jelas-jelas seorang manusia, bagaimana mungkin ini Zonzi pangsit beras? Saudaramu, apakah kau sudah gila? Apa ini? Salah satu pemimpin sekte itu tak kuasa menahan diri untuk angkat bicara. Namun pada saat itu, Tai Feixiong tersenyum dan berkata, "Yang tidak kalian ketahui adalah bahwa, Zonzi, adalah kode rahasia yang digunakan oleh saudaramu dan pekerjaannya, itu merujuk pada mayat." Dia cukup berpengetahuan, dan karena tidak ada pantangan, dia pun angkat bicara. "Mayat? Saudaramu, sebenarnya benda apa ini?" "Ya, kelihatannya, tidak berbeda dengan orang hidup, bagaimana mungkin itu mayat? Bagaimana mungkin tubuh itu bisa disegel di dalam, dan terawetkan dengan sangat baik?" Semua orang tercengang. Wajah Mu Hengqiu tampak muram. Melihat pemandangan ini, hatinya terasa sedih. Hal yang paling tabu dalam penjelajahan makam adalah menemukan hal seperti ini di dalam makam. Bertemu dengan Zonzi, pangsit ketan, dianggap membawa sial. Saya tidak tahu, tapi beritahu semua orang untuk terus maju. Jika Anda menemukan pangsit beras, jangan panik. Pastikan untuk berhati-hati. Dia ragu sejenak, lagi pula, Zonzi, ini diawetkan dengan sangat baik. Tapi kemudian saya berpikir, ini bukan kuburan. Meskipun saya menemukan orang mati, itu tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang ada di dalam kuburan, jadi seharusnya tidak ada hubungannya. Sampaikan perintahnya. Tai Feixiong melambaikan tangannya, dan pesan itu langsung tersampaikan kepada semua orang. Semua orang di belakang mereka tahu bahwa sebuah Zonzi terkubur di dalam tembok batu di depan mereka. Karena tidak menyadari situasi yang sebenarnya, semua orang bertindak dengan sangat hati-hati dan penuh kekhawatiran. Litu dan yang lainnya pun berangsur-angsur mendekat. "Ah!" Liu Qingcheng terkejut ketika tiba-tiba melihat kue beras pertama dan berseru kaget. Litu meraih tangannya dan tertawa. "Bukan apa-apa, hanya orang mati." Sambil berbicara, dia menarik Liu Qingcheng menjauh dari pria yang sudah mati itu, menjaga jarak yang cukup jauh di antara mereka. Liu Qingcheng menggenggam tangan Litu dengan gugup. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita, dan tidak seperti yang lain, dia berada di dunia seni bela diri, bertanggung jawab atas hidup dan mati, jadi dia wajar saja sangat takut saat ini. "Heh, orang mati membuatmu takut seperti itu. Dasar pengecut." Hao Setu mengejek dengan dingin, lalu berjalan sendiri menuju Zonzi itu, memeriksanya dari ujung kepala hingga ujung kaki, bahkan tidak melewatkan mata dan telinga orang mati itu. "Ini sangat menarik. Mayat ini terawetkan dengan sangat baik. Bahkan bulu hidungnya pun masih ada." Dia mengangguk setuju sambil melihatnya. Di sisi lain, Litu menggelengkan kepalanya dan bergumam. "Orang mati di sini memang jauh lebih berbahaya daripada orang hidup." Saat rombongan melanjutkan perjalanan, mereka menjumpai semakin banyak Zonzi, pangsit beras. Mereka semua terkurung di dalam tembok batu, dan bahkan melalui tembok batu yang transparan, mayat-mayat di dalamnya dapat terlihat dengan jelas. Bahkan wajah-wajah mayat itu pun tidak banyak mengalami deformasi. Sulit membayangkan teknologi seperti apa yang digunakan untuk mengawetkan begitu banyak mayat. Itu benar-benar aneh. Benar-benar ada mayat di dalam dinding batu itu.
Dan kondisinya sangat terawat. Lihatlah wanita ini, payudara dan kakinya, masih utuh sempurna. Dia pasti sangat cantik semasa hidupnya. Di sepanjang jalan, meskipun ada banyak mayat yang terkubur di lorong, tidak terjadi apapun, yang membuat kelompok itu semakin berani. Mereka bahkan mulai mengagumi dan mengamati mayat-mayat yang tertanam di dinding batu, sambil berkomentar dan menggunakan kata-kata kasar. Wow, cantik sekali. Tidak bisa dipercaya, tidak bisa dipercaya, bagaimana mungkin ada wanita secantik ini? Sangat cantik, sangat cantik. Apakah dia makhluk surgawi? Tiba-tiba, terdengar suara terkejut dari depan. Dalam sekejap, banyak orang berkumpul di sekitar tempat itu. Di balik dinding batu itu, sesungguhnya terdapat keindahan yang tiada bandingnya. Ia mengenakan gaun istana tradisional, sosoknya sangat anggun, memperlihatkan tulang selangkanya yang putih dan halus, lehernya seperti leher angsa, dagunya kecil, kulitnya seperti krim yang mengeras, hidungnya halus dan lurus, dan matanya cerah dan jernih seperti air musim gugur. Hal itu langsung menarik perhatian semua orang. Bahkan sekelompok pemimpin sekte pun tak kuasa menahan diri untuk berhenti dan mengamati. Sungguh indah, keindahan yang begitu mempesona, namun terkurung dalam batu. Anjing laut itu benar-benar mengawetkan tubuhnya dengan sangat baik. Dilihat dari pakaiannya, dia pasti sudah meninggal selama beberapa ratus tahun, kan? Saudaramu, Anda telah menjelajahi makam-makam besar selama bertahun-tahun, pernahkah Anda melihat keajaiban seperti ini? Semua orang memujinya, dan beberapa bahkan mengajukan pertanyaan kepada Mu Hengqiu. Namun Mu Hengqiu tercengang. Dia menatap wanita itu dengan tak percaya, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa, dan bergumam. Mustahil, mustahil, benar-benar mustahil. Saudaramu, apa yang mustahil? Katakan padaku. Bahkan Tai Feixiong pun tak bisa menahan rasa penasarannya. Mu Hengqiu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan-tuan, mari kita cepat pergi. Ini sudah melampaui batas kewajaran. Bahkan saya belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Ini mungkin legenda, begitu menyeramkan dan jahat, kita tidak boleh memprovokasinya. Kata-katanya mengandung sedikit kecemasan, bahkan ketakutan. Lagi pula, ini adalah profesinya, dan dia sangat mempercayai banyak hal yang dianggap tabu. Ada banyak hal di dunia ini yang sulit dijelaskan menggunakan akal sehat. Melihat ekspresinya, semua orang tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kakakmu, kau takut dengan hal-hal seperti ini, tapi kami tidak. Itu hanya mayat, apa hebatnya dia? Benar, bahkan jika ia hidup kembali, bagaimana mungkin ia bisa menandingi begitu banyak praktisi seni bela diri seperti kita? Baiklah, baiklah, melihat betapa cemas dan khawatirnya kakakmu, mari kita pergi saja. Lagi pula, dia sudah mati. Secantik apapun dia, siapa yang akan tertarik pada orang mati? Setelah bertukar beberapa lelucon, kelompok itu melanjutkan perjalanan masuk lebih dalam ke area tersebut. Mayat perempuan ini adalah yang paling terawat dengan baik. Tak perlu dikatakan lagi, semua orang lain yang tiba di tempat ini dan melihat mayat perempuan itu berhenti untuk mengaguminya. Li Tu dan yang lainnya juga tiba. Ketika mereka melihat mayat perempuan itu, mereka pun berhenti. Tidak. Liu Qingcheng tanpa sadar mundur selangkah. Li Tu juga terkejut. Dia melirik mayat perempuan itu, lalu ke Liu Qingcheng, dan sangat terguncang. Karena wajah mayat perempuan itu sangat mirip dengan Liu Qingcheng. Tidak, mustahil, mustahil. Wajah Liu Qingcheng pucat pasi, matanya yang indah dipenuhi rasa takut. Dia menggenggam tangan Li Tu erat-erat, telapak tangannya berkeringat. Bukan apa-apa, itu hanya mayat. Li Tu menghiburnya. Liu Qingcheng menggelengkan kepalanya, dahinya dipenuhi keringat, dan berkata, Aku bermimpi tentang dia, aku bermimpi tentang dia, aku bermimpi tentang dia, persis sama, persis sama. Dia berbicara dengan suara rendah dan gemetar. Mendengar itu, Li Tu terdiam sejenak. Mungkinkah wanita di dinding batu itu memiliki semacam hubungan dengan Liu Qingcheng? Liu Qingcheng tidak mungkin berada di sini. Tapi aku pernah memimpikannya. Wanita secantik itu, tertinggal di balik dinding batu, sungguh sayang. Pada saat itu, Hauser juga berjalan mendekat, menatap wanita di dinding batu itu dengan keserakahan di matanya. Cantik, sangat cantik. Mayat perempuan di dinding batu itu sebenarnya 3 poin lebih cantik daripada Yang Yuran dan Liu Qingcheng. Keanggunan dan kemegahan itu, keindahan yang memesona, keindahan yang benar-benar alami. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga orang tidak berani menghancurkannya, melainkan hanya bisa menyembahnya. Tanpa disadarinya, Hauser telah sepenuhnya terhipnotis. Matanya perlahan kehilangan fokus. Tatapannya bertemu dengan tatapan mayat perempuan itu. Pada saat itu, di mata Hauser, jenazah perempuan itu seolah hidup kembali, di matanya, jelas terlihat 1000 kesedihan dan 10.000 perasaan lembut. Pada saat itu, Hauser benar-benar kehilangan kendali diri. Dia menatap mayat wanita yang memikat itu, matanya menyala dengan hasrat yang membara. Itu adalah semacam kegilaan yang hampir membuat seseorang kehilangan akal sehatnya. Dia berjalan masuk selangkah demi selangkah, wajahnya hampir membeku, tetapi senyum aneh muncul di bibirnya. Aku akan membebaskanmu, peri kecilku. Dia bergumam pada dirinya sendiri, seolah-olah seseorang memanggil untuk menyelamatkannya. Pada saat itu,
Li Tu sedang menghibur Liu Qingcheng, sementara Yang Yuran dan yang lainnya sedang melihat mayat-mayat lain dan tidak memperhatikan tindakannya. Hauser tiba-tiba menghunus pedang panjangnya. Lalu dia mengangkat pedang panjangnya. Dia mengarahkan pedangnya ke arah mayat perempuan itu. Bas! Pedang panjang itu menembus dinding batu. Lalu, dia mengayunkan pedang panjangnya dengan ganas di sepanjang dinding batu. Ledakan. Seketika itu juga, batu-batu mulai berjatuhan. Bagian 620. Dinding batu yang menyegel mayat wanita itu langsung retak karena pedang Hauseru. Batu-batu berjatuhan ke tanah satu demi satu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Omong kosong. Dalam sekejap, orang-orang di sekitarnya menyadari apa yang sedang terjadi dan mulai memarahinya. Harus dipahami bahwa bahaya mengintai di mana-mana di sini, dan tindakan Hauser bisa saja mendatangkan bencana bagi semua orang. Namun, Hauseru mengabaikannya, seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan semua orang. Dia mengangkat pedang panjangnya dan dengan satu serangan lagi, membelah dinding batu itu hingga terbuka sepenuhnya. Batu-batu berserakan di seluruh tanah. Mayat perempuan itu jatuh langsung dari dinding batu. Bang! Mayat perempuan itu jatuh ke tanah. Ini. Apakah kamu baik-baik saja? Orang-orang di sekitarnya semuanya terkejut dan menatap mayat perempuan itu dengan curiga. Senyum aneh muncul di bibir Hauser. Dia berjalan mendekat dan mengambil mayat perempuan yang tergeletak di tanah. Dia hanya memeluknya seperti itu. Apakah anak ini sudah gila? Sialan, betapa mesumnya pria itu, dia bahkan tidak mengampuni mayat. Ini menakutkan, orang ini gila. Semua orang angkat bicara, mengungkapkan baik keterkejutan maupun rasa jijik terhadap perilaku Hauseru. Namun, tetua ke-9 dari Sekte Rahasia Iblis itu menunjukkan sedikit perubahan ekspresi. Dia menatap Hauseru, secercah rasa takut terpancar di matanya. Seorang tetua, dia. Yang Yuran bertanya dengan bingung. Tetua ke-9 merenung sejenak, lalu, seolah-olah ia telah memikirkan sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis, dan ia berkata. Pergi sekarang, segera tinggalkan tempat ini. Kata-katanya penuh dengan urgensi, seolah-olah dia tidak sabar untuk pergi. Seketika itu juga, keempat pria kekar di bawahnya bergerak dengan kecepatan kilat, membawanya maju. Yang Yuran terdiam sejenak, apa yang sedang terjadi? Apa yang mungkin bisa menakut-nakuti tetua seperti ini? Ini adalah pertama kalinya dia melihat tetua ke-9 sepucat itu. Dia sudah mati. Pada saat itu, seseorang tiba-tiba angkat bicara dengan terkejut. Yang Yuran menoleh dan melihat bahwa lengan wanita itu benar-benar menembus dada Hauseru dan muncul dari punggungnya, berlumuran darah dan sangat mengerikan. Hauseru, di sisi lain, telah kehilangan kesadaran dan terpaku di tanah. Seketika itu juga, semua orang di sekitar terkejut. Mayat perempuan itu, apakah dia dibunuh? Saat semua orang terkejut, mayat perempuan itu tiba-tiba berdiri. Dia berdiri tegak. Mengenakan gaun istana, dengan sosok yang anggun, dia seperti kecantikan yang tiada taraf dengan fitur-fitur yang indah dan wajah yang sangat cantik namun dingin dan acuh tak acuh. Namun, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya bercak darah di lengannya yang mengungkapkan sifatnya yang menakutkan. Untuk sesaat, semua orang di ruangan itu terkejut. Mereka semua menyaksikan adegan ini dengan tak percaya. Dia sangat ketakutan, matanya dipenuhi rasa takut dan tidak percaya. Li Tu tersentak saat melihat ini. Pupil matanya melebar karena tak percaya, dia tidak pernah membayangkan bahwa adegan mengerikan yang selama ini hanya dia lihat di film dan acara TV akan benar-benar terjadi di depan matanya. Liu Qingcheng, yang berdiri di sampingnya, benar-benar terkejut. Mereka tak percaya bahwa mayat perempuan yang telah meninggal selama ratusan tahun tiba-tiba bisa bergerak lagi. Mungkinkah, zombie benar-benar ada di dunia ini? Mayat perempuan itu perlahan berbalik, tatapan acuh tak acuhnya seolah tertuju pada Liu Qingcheng. Sejenak, Liu Qingcheng gemetar seluruh tubuhnya. Berjalan. Sambil berteriak, Li Tu mengangkat Liu Qingcheng dan berlari ke depan secepat angin. Melarikan diri. Sekarang dia tahu apa yang terjadi. Peristiwa ini benar-benar merupakan bencana bagi kelompok praktisi seni bela diri ini. Tak seorang pun bisa menolak. Kita tidak punya pilihan selain lari. Liu Qingcheng, yang berada dalam pelukannya, juga sangat gugup dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia memeluk Li Tu erat-erat. Berlari. Ia hidup kembali. Ia hidup kembali. Ia zombie. Lari, lari. Lari, lari selamatkan nyawa kalian. Ada hantu. Benar-benar ada hantu. Dalam sekejap, orang-orang di sekitarnya juga buru-buru lari, berharap mereka punya dua kaki lagi. Beberapa orang sangat ketakutan hingga kaki mereka lemas dan mereka tidak bisa bangun, bahkan mereka sampai mengompol. Yang Yuran sudah menyusul Li Tu dan segera pergi. Dia bahkan tidak lagi peduli dengan murid-murid lainnya. Engah. Seorang pemuda mendekati mayat perempuan itu terlalu dekat dan kemudian dicengkeram olehnya. Wanita itu kemudian menggunakan lengannya untuk menusuk dada pemuda tersebut. Ah! Dia mengeluarkan jeritan yang mengerikan. Dua lainnya mencoba melarikan diri, tetapi mayat perempuan itu secepat hantu. Dia tidak menggerakkan kakinya, tetapi muncul di belakang mereka seolah-olah dia berteleportasi, merobek jantung mereka dalam kekacauan berdarah.
Ia tanpa ekspresi, seperti boneka, meskipun sangat cantik, ia juga seperti iblis. Sepertinya yang mereka tahu hanyalah membunuh. Tada! Seorang pria bertubuh kekar, dengan berani, mengangkat kapaknya dan menebas mayat wanita itu dengan kuat. Namun kemudian terdengar suara dentingan logam, mata kapak sudah terkelupas, tetapi mayat perempuan itu tidak terluka. Kau bukan manusia. Pria bertubuh besar itu sangat ketakutan sehingga ia menjatuhkan kapaknya ke tanah. Sesaat kemudian, hatinya pun hancur oleh mayat perempuan itu. Mayat perempuan itu telah membunuh 7 atau 8 orang hanya dalam sekejap. Namun, jauh lebih banyak orang yang telah mengungsi. Dia berbalik ke arah orang-orang itu melarikan diri, tiba-tiba berjalan ke dinding batu, dan kemudian, seolah-olah dengan mesin, mengangkat lengannya dan membantingnya ke dinding batu. Bang! Lengannya yang ramping dan tanpa tulang tampak sangat halus, namun melepaskan kekuatan luar biasa, menghancurkan dinding batu. Terlebih lagi, kekuatan dahsyat itu menyebar ke depan, meluas keluar dalam bentuk retakan besar. Ini membentang di sepanjang lorong. Dinding batu yang dulunya sangat halus dan transparan kini hancur total. Satu persatu, batu-batu seperti kristal jatuh ke tanah. Mayat-mayat yang dikubur di dinding batu juga tergeletak berserakan di lorong. Banyak sekali. Mayat perempuan itu menatap lurus ke depan dan mengangkat tangannya. Saat dia mengangkat tangannya, mayat-mayat yang tergeletak di lorong tiba-tiba semuanya berdiri tegak. Sangat aneh. Kegelapan, dipenuhi dengan bau kematian yang menyengat. Sosok-sosok hantu ada di mana-mana. Kerusuhan itu langsung menyebar dari belakang ke depan. Mereka yang melarikan diri dari belakang bahkan belum sempat memberitahu mereka yang di depan apa yang telah terjadi. Tapi itu sudah cukup. Suara retakan yang datang dari belakang lebih cepat daripada kecepatan lari mereka. Dinding batu di sekitarnya jebol, dan mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Seperti pangsit yang dituangkan ke dalam panci. Dalam sekejap, semua orang benar-benar ketakutan. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Berhenti bertanya, lari secepat mungkin, atau kau akan mati. Semua orang berada dalam keadaan panik yang luar biasa. Meskipun tidak ada yang tahu persis apa yang sedang terjadi, hampir semua orang secara naluriah memahami bahwa bahaya telah datang ketika situasi ini muncul. Dalam sekejap, para praktisi seni bela diri yang tadinya dengan santai mengagumi mayat kuno di lorong itu semuanya bergegas lari, seperti anjing liar atau ikan yang lolos dari jaring. Bahkan kelompok pemimpin sekte di barisan paling depan pun mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Dinding batu di sekeliling mereka semuanya hancur. Satu persatu, mayat-mayat itu berjatuhan. Apa yang sedang terjadi? Gu Weiqi dan yang lainnya dipenuhi kecurigaan dan menjadi sangat waspada. Ketika Mu Hengqiu melihat mayat di tanah, ekspresinya berubah drastis. Dia hampir marah besar, dan berkata, Siapa sih yang memindahkan tembok batu itu? Bakpaunya sudah keluar dari kukusan, Kita celaka. Dia sangat marah hingga melompat-lompat, berharap bisa menyeret orang yang memindahkan tembok batu itu dan mencabik-cabiknya. Saudaramu, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Apakah ada bahaya? Gu Weiqi berbicara dengan agak gugup. Pemimpin sektemu, Anda sangat berpengalaman, tolong segera beritahu kami apa yang sedang terjadi. Bahkan Tai Feixiong pun merasa merinding dan berbicara dengan agak cemas. Siapa yang tidak takut saat melihat, Zonzi, pangsit beras berjatuhan satu demi satu. Mu Hengqiu memasang ekspresi getir, wajahnya dipenuhi kesedihan. Dia berkata, Aku tak pernah menyangka bahwa aku, Mu Hengqiu, yang telah bertempur dalam banyak pertempuran dan memasuki banyak makam sepanjang hidupku, akan binasa di sini. Seharusnya aku tidak datang bersama sekelompok orang yang tidak profesional sepertimu. Dia membencinya. Kelompok itu saling memandang dengan kebingungan. Hei, kakakmu, sekarang bukan waktunya mengeluh. Cepat ceritakan padaku, apa sebenarnya yang terjadi. Tai Feixiong langsung merasa cemas. Mu Hengqiu menunjuk ke belakang kelompok itu, wajahnya tanpa ekspresi, sudah menyerah untuk melawan, dan berkata dengan hampa. Kamu akan lihat. Semua orang menoleh serentak. Sesaat kemudian, semua orang terkejut. Saya benar-benar terkejut. Wajah semua orang menunjukkan ekspresi ketidakpercayaan yang mendalam. Horor, teror, ketakutan. Semua orang merasa merinding. Karena dalam kegelapan, mayat-mayat yang tumbang itu bangkit satu persatu. Dia berdiri. Di sana ada laki-laki dan perempuan, muda dan tua, sebagian dengan tubuh utuh, dan sebagian lagi dengan anggota tubuh yang hilang. Pada saat itu, semua orang berdiri dalam diam, menatap sekelompok orang yang telah menerobos masuk ke area terlarang.